Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Betapa sering dia harus menahan gelora nafsunya kalau berhadapan dengan Huili. Nafsunya mendorong untuk menubruk dan memeluk darah itu, seperti seekor harimau kelaparan dan menubruk seekor domba muda. Akan tetapi cinta kasihnya melarangnya, karena dia ingin menikmati penyerahan diri Huili sebulatnya, dengan sukarela dan dengan sikap yang membalas perasaan cintanya. Hampir setiap malam dia mimpi bermain cinta dengan tunangannya itu. Kini, membayangkan Huili mandi di sumber air, menimbulkan keinginan besar di hatinya untuk mengintai dan melihat kekasihnya itu mandi. Setidaknya tentu darah itu akan menanggalkan pakaian luarnya. Dengan hati-hati pangeran ini lalu menghampiri sumber air, menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak. Jantungnya berdebar makin tegang ketika dia mendengar suara kekasihnya bersenandung dan mendengar suara air berkecipakan. Sementara itu, Huili sejak tadi memang menanti munculnya Liong Bianchu. Sudah berhari-hari dia mengatur siasat ini. Siasat itu timbul ketika dia lewat di lorong kecil yang menuju ke sumber air itu dan sebuah batu runtuh dari tebing di sebelah kiri lorong dan hampir menimpanya. Dia melihat bahwa tebing itu hampir longsor, tanahnya sudah retak-retak dan di atas tebing terdapat sebongkah batu sebesar kepala gajah. Untung hanya batu sebesar kepala manusia saja yang runtuh dan hampir menimpanya. Kalau batu besar itu yang runtuh, tentu akan membawa semua batu yang berada di atas dan tepi tebing dan dia akan teruruk oleh batu-batu besar karena lorong di tempat itu terhimpit tebing dan sempit sekali. Peristiwa itu menimbulkan siasat kepada Huili yang cerdik. Berhari-hari dia mempelajari keadaan tebing dan batu besar itu. Ternyata bahwa yang menahan batu besar itu tidak sampai longsor ke bawah adalah sebatang pohon kecil yang tumbuh di tebing, juga ada beberapa buah batu yang tidak begitu besar merupakan pengganjal. Kalau pohon itu diambil, atau batu-batu kecil itu runtuh, tentu pohon itu tidak kuat menahan dan batu besar itu akan runtuh ke bawah. Dia mencari akal dan mulailah dengan diam-diam dia menggali dan melubangi tanah di atas tebing, tepat di bawah batu besar itu, menyingkirkan beberapa buah batu pengganjal dengan hati-hati sekali. Pekerjaan ini dilakukannya secara diam-diam selama beberapa hari. Kemarin, ketika seorang pegawai melihatnya dengan heran di situ, Huili cepat menangkap seekor jengkerik dan bermain-main dengan binatang itu sehingga pengawal yang melihatnya di situ mengira bahwa darah remaja tunangan pangeran itu mencari jengkerik dan bermain-main seperti seorang anak-anak saja. Dan memang darah remaja itu masih bersikap lincah seperti anak kecil. Setelah membuat persiapan secara meyakinkan, Huili mengikatkan tali pada batang pohon kecil yang kini seolah-olah merupakan pengganjal utama bagi batu besar tadi, lalu menyembunyikan tali panjang itu melalui belakang batu-batu besar, terus menurun dan disembunyikan di dekat sumber air. Dan pada senja hari itu, dia sengaja mandi di situ. Biarpun dia mendengar teriakan-teriakan suara Liong Bianchu memanggil-manggilnya, dia sengaja tidak menjawab dan membiarkan pangeran itu mendatangi sumber air. Liong Bianchu juga bukan seorang yang bodoh. Begitu dia tiba di luar lorong dan mengintai dari jauh, dia melihat darah itu duduk di bawah pancuran air dan benar saja hanya memakai pakaian dalam, akan tetapi darah itu kelihatan tegang dan tidak mandi. Dan darah itu bersenandung sambil matanya diarahkan ke bawah sumber air, seolah-olah menanti kedatangannya. Dia teringat bahwa dia tadi telah menggunakan hikang ketika memanggil-manggil. Mustahil kalau gadis itu tidak mendengar panggilannya. Akan tetapi gadis itu tidak pernah menjawab. Dan kini Huili seolah-olah menantinya, kedua tangannya disembunyikan di dalam air yang membentuk kolam jernih di bawah pancuran. Air terjun kecil itu datang dari sumber air dari batu-batu di atas pancuran. Apa yang akan dilakukan gadis itu? Agaknya akan menyerangnya lagi, pikir pemuda itu. Demikian mencurigakan sikapnya. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa sepasang mata yang tajam sekali dari Huili telah dapat melihatnya ketika dia menyelinap di balik pohon dan mengintai. Huili juga maklum akan kecerdikan Liong Bianchu. Mengapa pemuda itu tidak terus naik melalui lorong? Tentu timbul kecurigaannya, pikirnya. Tidak ada gunanya membujuk Bianchu untuk naik. Satu-satunya jalan adalah memancingnya naik melalui lorong itu dan dia tahu akan umpan terbaik untuk memancingnya, yaitu bukan lain adalah tubuhnya sendiri. Maka, dengan sikap biasa, setelah pura-pura menengok ke sana-sini untuk meyakinkan bahwa di sekitar tempat itu tidak ada orang,
Huili lalu mulai menanggalkan pakaian dalamnya dengan berdiri membelakangi tempat di mana Biancu mengintai. Nampaklah tubuh belakangnya yang mulus. Melihat adegan striptease, tarian menanggalkan pakaian, yang terjadi di alam terbuka ini, Liong Biancu berkali-kali menelan ludahnya dan matanya tidak pernah berkedip satu kali pun, pandang matanya melotot seolah-olah dia hendak menelan tubuh itu bulat-bulat dengan sinar matanya. Liong Biancu bukanlah seorang pemuda hijau. Tidak, dia adalah seorang pangeran dan di Nepal sudah biasalah bagi seorang pangeran untuk mengambil selir sebanyak mungkin. Dia sudah banyak bergaul dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi belum pernah dia jatuh cinta seperti yang dirasakannya sekarang terhadap Huili. Kini melihat darah yang dicintanya itu, yang dirindukannya siang malam, melepas busana di depan matanya, tentu saja membuat dia menjadi seperti cacing terkena abu panas. Lebih-lebih lagi ketika dengan gerakan tanpa disengaja Huili miringkan tubuhnya sehingga nampak dari samping sebagian dari bukit dadanya, darah Biancu tersirap dan seperti terkena pesona, terkena sihir yang amat kuat, dengan semangat seperti terbang meninggalkan tubuhnya, kedua kakinya melangkah ke dalam lorong dan matanya masih tanpa berkedip memandang ke arah tubuh itu. Dia seperti terbetot oleh kekuatan rahasia, kekuatan yang mengandung sembrani, yang membuat kedua kakinya bergerak dan berjalan memasuki lorong menuju ke tempat Huili. Huili yang memutar tubuh miring tadi melirik dan ketika melihat Biangu memasuki lorong, dia merasa betapa jantungnya berdebar keras sekali. Dia menanti sampai pangeran itu tiba tepat di bawah batu besar, kemudian tiba-tiba dia menarik tali yang dipegangnya sejak tadi, mengerahkan seluruh tenaganya. Brak! Bruk! Suara ini disusul suara hiruk-pikuk ketika batu sebesar gajah itu menggelinding menuruni tebing, membawa batu-batu lainnya ikut pula runtuh dan longsor. Pohon kecil itu tadi digerakkan oleh tali dan jebol, tidak kuat lagi menahan batu besar dan karena sebelah bawah batu sudah digerongi, maka tanpa dapat dicegah lagi batu itu menggelinding turun. Liong Biancu terkejut bukan main, berteriak keras dan berusaha untuk menyingkir. Akan tetapi, dia tidak mungkin dapat meloncat ke kanan atau kiri yang merupakan tebing tinggi, maka jalan satu-satunya baginya hanya meloncat ke belakang. Namun, gerakannya kurang cepat dan biarpun dia berhasil menghindarkan diri dari tindihan batu sebesar gajah itu, dia tidak dapat terhindar dari hantaman batu-batu kecil lainnya yang datang bagaikan hujan. Dia berteriak lagi, terpelanting dan tubuhnya ditimpa banyak batu yang mengurupnya. Debu mengebul tinggi dan suara hiruk-pikuk dari batu-batu yang runtuh itu terdengar sampai jauh. Sementara itu, dengan jantung berdebar penuh ketegangan, Huili sudah cepat mengenakan kembali pakaiannya dan dia lalu berloncatan menghampiri tumpukan batu. Dia melihat sebelah kaki dan sebelah tangan Biancu tersembul dari tumpukan batu. Dia bergidik ngeri, mengira bahwa tentu pemuda ini telah tewas. Dan memang demikianlah perhitungannya. Kalau Biancu mati, dia tidak lagi terancam bahaya untuk dipaksa menjadi istrinya. Dan banyak kemungkinan dia akan selamat. Pertama, orang-orang tidak akan tahu bahwa kematian Biancu disebabkan oleh dia. Kedua, kalau dia dapat membebaskan Garuda, dia akan dapat meloloskan diri dari tempat itu. Ketiga, andai kata dia tidak dapat membebaskan Garuda, dia akan dapat meloloskan diri dari tempat itu. Ketiga, andai kata dia tidak dapat membebaskan Garuda, setelah pangeran itu mati, orang-orang di lembah itu tentu tidak membutuhkan lagi dia dan mungkin saja dia dibiarkan lolos dari situ. Semua kemungkinan itu tidak mungkin ada selama Liong Biancu masih hidup. Cepat dia berusaha mencari kunci kurungan Garuda yang menurut pemuda itu berada di sakunya. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan. Apa yang terjadi? Minggir kau, dan tubuh Huili terdorong ke samping. Darah ini terkejut sekali melihat seorang kakek bermantel merah, telah berada di situ. Dorongan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Ban Hua Senjin, kakek itu amat hebat sehingga Huili terdorong mundur. Kini, dengan kecepatan dan tenaga yang luar biasa, kakek itu membongkar batu dan melempar-lemparkan batu yang menindih tubuh muridnya. Tubuh itu penuh dengan luka-luka dan berdarah. Ban Hua Senjin memondong tubuh muridnya dan lari cepat sekali menuju ke gedung di tengah lembah. Huili berdiri bingung. Kunci itu belum berhasil dia temukan. Akan tetapi, selagi semua orang sibuk mengurus Liong Biancu, sebaiknya dia berusaha untuk membebaskan Garudanya. Maka berlarilah dia menuju ke taman di belakang gedung untuk menuju ke tempat di mana Garuda itu dikurung, karena selama ini dia sudah menyelidiki dan tahu bahwa burung itu dikurung di sudut taman di belakang gedung.
Akan tetapi, baru saja dia muncul, bukan pengawal-pengawal yang menyambutnya dan yang sudah dia rencanakan untuk dirobohkan semua, baru dia akan berusaha membebaskan burungnya. Yang berdiri di situ adalah Hek Tiao Lomo dan Hek Walokwi. Willy maklum bahwa terhadap dua orang kakek ini, percuma saja kalau dia melawan. Maka dengan suara dibuat gugup dia bertanya, "Bagaimana keadaan pangeran?" Akan tetapi sebagai jawaban, dua orang kakek itu tiba-tiba menerjangnya. Willy terkejut dan berusaha untuk mengelak dan membela diri, namun diserang oleh dua orang sakti itu secara berbareng, tentu saja dia tidak mungkin dapat menyelamatkan diri dan sebuah totokan mengenai pundaknya, membuat dia roboh terguling. Hek Tiao Lomo mengempit tubuhnya dan membawanya masuk ke dalam gedung. Dapat dibayangkan betapa kaget, kecewa, dan penasaran rasa hati Willy ketika dia dibawa masuk ke dalam kamar besar mewah itu, dilempar ke atas kursi oleh Hek Tiao Lomo dan dia melihat Liong Bianchu serang duduk di atas pembaringan dengan muka pucat dan masih nampak obat kuning di atas luka-luka di seluruh tubuhnya. Akan tetapi dia telah memakai baju bersih dan sinar matanya memandang lembut kepada Willy sedangkan mulutnya tersenyum. Kau. Willy menggagap, akan tetapi melihat senyum itu melebar dia melanjutkan. Kau tidak apa-apa, pangeran. Tiba-tiba Hek Tiao Lomo membentaknya. Anak durhaka. Engkau hampir saja membunuhnya dan untung Ban Hua Senjin masih sempat menyelamatkannya karena beliau kebetulan datang. Kalau tidak, dan pangeran sampai meninggal dunia, tentu kau sudah kami bunuh sejak tadi. Lo Cianpue, jangan bicara begitu. Tiba-tiba pangeran itu berkata, suaranya lemah menandakan bahwa peristiwa itu benar-benar amat berbahaya baginya dan membuatnya menderita, sungguh pun tidak sampai berbahaya bagi nyawanya. Willy tidak bersalah. Dan melawan anak sendiri. Muridku, pangeran yang mulia. Saya sendiri melihat dia berada di sana ketika Paduka tertindih batu-batu itu, bagaimana Paduka dapat mengatakan dia tak bersalah? Terdengar Ban Hua Senjin yang duduk di dalam kamar itu pula, menegur, mata kakek ini dengan tajamnya menatap wajah Willy. Tidak, Suhu. Dia tidak bersalah dan aku perintahkan agar dia dibebaskan dari totokan. Hek Tiao Lomo Lo Cianpue, bebaskan dia. Tiga orang kakek itu saling pandang, kemudian Hek Tiao Lomo menghampiri darah itu dan membebaskan totokannya. Willy cepat menghampiri pangeran itu dan duduk di tepi pembaringan, wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Dia maklum bahwa dengan satu gerakan saja dari pangeran itu, tiga orang kakek sakti itu tentu akan turun tangan membunuhnya. Pangeran, maafkan saya. Akan tetapi saya melihat tali mengikat pohon kecil itu. Tentu ada yang menarik tali itu merobohkannya sehingga batu besar itu menggelinding turun, kata Hek Walokwi. Pangeran, harap Paduka tidak membahayakan diri sendiri dan melindungi orang yang berdosa. Ban Hua Senjin juga memperingatkan. Liong Bianchu memandang wajah darah itu dan tersenyum, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan menggoyang-goyangnya, akan tetapi dia menyeringai karena lengan kirinya terasa nyeri sekali. Jangan gerakan lengan kiri Paduka dulu, baru saja sambungan tulang pundak saya benarkan, kata Ban Hua Senjin. Samui, Anda bertiga, harap jangan salah sangka. Sungguh peristiwa itu terjadi karena kesalahan saya. Sendiri. Tali itu adalah saya sendiri yang mengikatnya. Saya melihat tempat itu dapat menjadi perangkap yang baik, perangkap rahasia untuk melindungi diri kalau ada musuh berani datang. Willy cerdik sekali, dia membantuku dan kami sedang mengatur perangkap itu. Akan tetapi, ketika aku mendaki di bawah tebing untuk mencarikan tempat rahasia untuk menaruh tali, dan berpegang pada pohon itu tidak kuat, jebol dan aku jatuh ke bawah, lalu batu-batu itu menimpa turun. Tapi... Ban Hua Senjin hendak membantah. Liong Bianchu mengangkat tangan kanan ke atas menyetopnya. Sudahlah, Koksu, aku sudah bicara. Peristiwa itu hanya kecelakaan dan aku melarang siapapun untuk mengganggu kekasihku dengan pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Sekarang, harap kau ceritakan tentang perkembangan usaha kita. Kakek bermantel merah itu kembali menoleh ke arah Willy, menarik napas panjang dan berkata. Baiklah, Pangeran. Saya baru saja mengunjungi Gubernur Honan dan dia sudah menyanggupi untuk melindungi tempat ini dan dia pun setuju kalau tempat ini dijadikan markas untuk sementara. Selain itu, sesuai dengan perintah Paduka, Gitananda sedang pergi menjemput tawanan itu untuk dipindahkan ke sini. Bagus. Memang sebaiknya putri itu berada di sini.
Di sini dia lebih aman dan terjaga, selain itu, juga dia dapat menjadi teman tunanganku. Betapapun juga, dialah orangnya yang dapat mengajarkan kepada Willy tentang tata susila kerajaan dan hal-hal lain yang patut diketahui oleh seorang calon putri kerajaan. Willy tidak turut bicara sungguh pun semua percakapan tidak ada yang terlewat oleh perhatiannya. Dia masih merasa tegang dan terkejut, dan diam-diam dia merasa heran sekali mengapa pangeran ini menolongnya, padahal sudah jelas pangeran ini tentu tahu bahwa peristiwa itu sama sekali bukan kecelakaan, melainkan usahanya untuk membunuh Liong Bianchu. Setelah percakapan itu selesai, Liong Bianchu berkata, "Sekarang harap Samwi meninggalkan kamar ini. Aku lelah dan ingin beristirahat, biar Willy menemaniku." Kembali tiga orang itu bangkit dan memandang dengan ragu-ragu. "Maaf, pangeran. Apakah itu bijaksana?" tanya Ban Hua Sengjin. "Berbahaya sekali membiarkan dia di sini sendiri bersama Paduka," kata Hek Tiao Lomo sambil memandang ke arah darah itu dengan mata melotot. Agaknya dia masih marah sekali atas perbuatan bekas anaknya itu. Akan tetapi pandang mata Liong Bianchu menjadi keras. "Siapapun tidak boleh menilai calon istriku. Pergilah kalian," bentaknya. Ban Hua Sengjin dan dua orang kakek itu lalu menjura dan pergi. Biarpun Ban Hua Sengjin itu seorang koksu Nepal, seorang yang berkedudukan tinggi, dan juga guru dari Liong Bianchu, akan tetapi betapapun juga, terhadap pemuda itu dia adalah seorang petugas terhadap atasannya, maka sikapnya selalu menghormat dan taat. Setelah mereka pergi dan pintu kamar ditutupkan dari luar dengan hati-hati oleh seorang pelayan yang atas isyarat Pangeran Liong Bianchu lalu keluar lagi, mereka kini tinggal berdua saja di dalam kamar itu. Willy lalu mundur dan duduk di atas bangku, agak jauh dari pembaringan di mana Liong Bianchu duduk. Gadis itu mengangkat muka dan memandang Bianchu. Pemuda ini kelihatan pucat, mukanya hampir penuh dengan warna-warna kuning, yaitu obat cair yang dipergunakan oleh Ban Hua Sengjin untuk mengobati luka-lukanya. Agaknya obat itu manjur bukan main karena luka-luka itu kelihatan sudah mengering. Liong Bianchu juga memandang kepadanya, lalu mulutnya tersenyum dan dia mengejapkan sebelah matanya, seolah-olah memberi tanda kepada seorang sekutunya. Melihat sikap ini, Willy merasa makin heran. "Pangeran, kenapa engkau menolongku?" tanyanya, tidak tahan dia melihat sikap itu. Kalau pangeran itu marah-marah tentu dia akan menerimanya dengan tenang saja, akan tetapi melihat pangeran itu bersikap demikian baik terhadap perbuatannya yang hampir saja mengakibatkan pangeran ini tewas, benar-benar sukar untuk dapat diterimanya. "Kenapa?" "Tentu saja karena aku cinta padamu, Willy." "Dan kenapa engkau bermaksud membunuhku? Perlukah ku jawab itu?" "Tentu saja. Karena aku merasa penasaran kalau tidak mendengar sebabnya. Karena aku membencimu, pangeran." "Ah, engkau membenciku karena aku mencintamu?" Willy menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku belum segila itu. Akan tetapi aku benci kepadamu karena engkau memaksa aku untuk menjadi istrimu, karena engkau mengurung aku di sini, karena biarpun engkau bersikap ramah dan baik, akan tetapi pada hakikatnya engkau melakukan penekanan dan paksaan kepadaku. Semua itu kulakukan demi cintaku kepadamu, Willy. Tahukah engkau bahwa sebagai seorang pangeran, belum pernah ada wanita yang bagaimanapun menolak cintaku? Dan engkau, tidak saja menolak, bahkan beberapa kali engkau nyaris membunuhku. Dan aku akan masih terus berusaha membunuhmu," kata Willy terus terang. "Hahaha, sikapmu inilah yang membuat aku makin tergila-gila dan makin cinta kepadamu, sayang. Kalau engkau menangis merengek-rengek minta ampun, atau engkau merayuku, agaknya cintaku akan menipis. Akan tetapi tidak, engkau melawan, engkau menggunakan kecerdikan, engkau tabah, berani, cerdik dan gagah. Itulah sebabnya maka aku mau mengorbankan apa saja demi untuk mendapatkan cintamu. Aku tidak akan mencintamu, pangeran." "Hahaha, kita sama lihat saja nanti. Dengan cintaku yang murni, dengan kebaikan-kebaikan yang kulimpahkan, pada suatu hari aku mengharapkan akan dapat mencairkan kekerasan hatimu, Dewiku, dan aku akan mengecap kenikmatan dan kebahagiaan itu sebagai hasil jerih payahku selama ini. Aku akan berusaha untuk minggat." Pangeran itu menggeleng kepalanya. "Tidak mungkin, Willy. Dan bukankah engkau senang tinggal di sini? Bukankah semua orang mentaati perintahmu dan segala keinginanmu dapat terpenuhi? Bukan itu saja,
Engkau bahkan akan memperoleh seorang kawan yang tentu akan menyenangkan hatimu, seorang putri yang cantik jelita dan terkenal. Dia akan diantar oleh Gitananda ke sini. Siapakah dia? Dia adalah Putri Shanti Dewi, Putri Bhutan. Diam-diam Huili menjadi terkejut sekali mendengar nama ini. Biarpun dia sendiri tidak pernah mengenal putri itu, namun nama putri itu sudah kerap kali didengarnya. Gurunya, Nyonya Cao Kokcu yang dulu bernama Lu Cheng atau Cheng Cheng itu, seringkali menceritakan tentang Putri Shanti Dewi ini yang menjadi kakak angkat gurunya. Akan tetapi di depan Pangeran Nepal itu, dia bersikap tenang saja. Apakah dia itu tamumu? Tanyanya. Bukan, dia adalah tawanan kami. Dia secara kebetulan dapat tertawan oleh Gitananda, selama ini disembunyikan karena banyak orang pandai mencarinya, dan kini atas perintahku, putri itu dibawa ke sini untuk menemanimu. Dia kau tawan pula? Pangeran, memang tepatlah kalau dia yang menjadi jodohmu. Engkau pangeran dan dia putri. Pula, bukankah Nepal dan Bhutan itu bertetangga? Hahaha, mana mungkin begitu? Aku cinta padamu, Huili. Dan dari kenyataan bahwa Putri Bhutan itu kutawan, jelas membuktikan bahwa Bhutan dan Nepal bukanlah sahabat. Mungkin saja kelak dia akan menjadi selirku, tapi sementara ini, aku tidak ingin memandang atau membicarakan wanita lain kecuali dirimu, sayang. Semenjak peristiwa itu, biarpun sikap pangeran itu masih biasa, masih ramah kepadanya, namun Huili maklum bahwa penjagaan terhadap dirinya makin diperkuat. Dia selalu dibayangi, kalau tidak oleh Hek Tiaulomo tentu oleh Hek Walokui atau para pembantu lain. Dia merasa penasaran dan kebenciannya terhadap Liong Bianchu tidak berkurang. Biarpun dia telah mencela dirinya sendiri sebagai orang kurang mengenal budi, mengakui sendiri bahwa pangeran itu benar-benar cinta kepadanya, tidak sakit hati biarpun nyaris tewas oleh perbuatannya, namun tetap saja dia tidak mempunyai sedikit pun perasaan cinta kepada pangeran itu. Bahkan dia merasa makin gemas karena dia menuduh pangeran itu sengaja hendak melepas budi, agar dia merasa berhutang budi kepadanya. Dan memang dia merasa canggung sekali, sukar baginya kini untuk memperlihatkan sikap kasar terhadap pangeran yang selalu baik kepadanya itu. Dan ini berbahaya, dia tahu akan hal itu. Merasa betapa kebenciannya makin mengendur, Huili menjadi takut dan dia memperkuat pula perasaan benci itu sambil mengingat satu hal pokok, yaitu bahwa kemerdekaannya dihalangi oleh Liong Bianchu. Pada keesokan harinya, benar saja Gitananda muncul bersama Shanti Dewi. Seperti telah kita ketahui, Gitananda berhasil menculik Shanti Dewi ketika terjadi perebutan antara Cheng Cheng dan Sitian Hoatsu karena salah duga sehingga Shanti Dewi tidak terlindung dan mudah diculik dan dilarikan oleh Gitananda. Karena maklum bahwa banyak orang pandai yang akan mengejarnya untuk merampas kembali Shanti Dewi, maka Gitananda lalu menyembunyikan putri itu di suatu tempat dalam hutan besar, menyuruh anak buahnya menjaga dengan ketat dan dia hanya melaporkan saja kepada Koksu, yaitu atasannya. Kemudian Koksu menceritakan hal itu kepada muridnya, yaitu Pangeran Liong Bianchu dan akhirnya Liong Bianchu memerintahkan agar putri itu dipindahkan saja ke lembah sungai Huangho itu, selain untuk dapat menjaganya lebih kuat, juga putri itu dapat menemani tunangannya. Setelah Shanti Dewi yang kelihatan kurus dan agak pucat itu disambut oleh Liong Bianchu dengan sikap hormat dan disuruh antar ke kamarnya, Liong Bianchu lalu mengajak gurunya berunding. Sementara itu, Huili yang sepintas selalu melihat putri itu, diam-diam merasa kagum sekali. Benar cerita gurunya. Putri Shanti Dewi amat cantik jelita, sikapnya agung dan tenang. Menurut penuturan gurunya, putri itu tentu sudah berusia 23 tahun lebih, akan tetapi kelihatan seperti darah remaja belasan tahun saja. Hanya sikapnya, pandang matanya dan gerak-geriknya yang lemah lembut membayangkan bahwa putri itu adalah seorang wanita yang sudah matang, tenang, dan memiliki kepribadian yang amat kuat. Huili lalu mengunjungi kamar itu. Para penjaga yang berdiri di luar kamar dengan senjata di tangan, cepat memberi hormat dan tidak ada seorang pun berani menghalangi Huili memasuki kamar itu. Huili dianggap sebagai tunangan pangeran dan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya, sungguh pun tidak akan ada pula yang berani membantunya andai kata Huili minta mereka membantu dia lolos dari tempat itu. Mereka tahu bahwa sekali saja nona ini mengadu kepada pangeran, tentu pangeran tidak akan segan-segan untuk menghukum orang yang diadukan, atau mungkin membunuhnya seketika. Huili memasuki kamar dan melihat putri itu rebah telentang, menatap langit-langit kamar dengan sikap termenung.
Ada dua orang pelayan wanita duduk bersimpuh di atas lantai. Melihat Willy, dua orang pelayan itu cepat memberi hormat. "Keluarlah kalian berdua dan jangan masuk kalau tidak kami panggil," kata Willy dengan sikap keren dan dua orang pelayan itu menghormat lalu keluar dari dalam kamar. Mereka bersama para penjaga berkelompok di luar pintu, bingung dan khawatir. Mereka diperintahkan untuk menjaga sang putri, akan tetapi mereka disuruh keluar oleh tunangan pangeran dan mereka tidak berani membantah karena sudah berkali-kali ditekankan oleh pangeran dan para pembantunya, bahwa tunangan pangeran itu harus ditaati dan jangan sampai marah. Pula, mereka semua tahu bahwa tunangan pangeran itu adalah seorang dara yang memiliki tangan baja, memiliki kepandaian tinggi dan sekali pukul saja dapat menghancurkan kepala mereka. Bibi Shanti Dewi. Willy melangkah maju dan menjura ke arah wanita yang masih rebah dan menyambut kedatangannya dengan pandang mata penuh selidik itu. Shanti Dewi mengerutkan alisnya dan bangkit duduk. Dia tidak pernah diganggu selama diculik oleh Gitananda, dan dia tahu bahwa Gitananda adalah kaki tangan kerajaan Nepal, bahwa dia terjatuh ke tangan musuh negaranya. Maka, biarpun dia merasa berduka karena putus harapannya bertemu dengan kekasihnya, Ang Tek Hoat, namun dia tahu bahwa dia aman berada di tangan orang-orang Nepal ini. Hanya karena terlalu berduka memikirkan Tek Hoat, maka dia tidak suka makan, kurang tidur sehingga badannya lemah dan mukanya pucat. Kini, setelah disambut oleh Pangeran Leong Bianchu yang dia dengar adalah cucu Raja Nepal, dia tahu bahwa dia akan dijadikan sandera. Maka tentu saja dia terkejut dan terheran-heran melihat munculnya seorang dara remaja yang cantik dan yang menyebutnya Bibi ini. Melihat sikap dara cantik ini terhadap para pelayan, dan melihat betapa para pelayan mentaati perintahnya, dia maklum bahwa dara ini tentu orang penting yang besar kekuasaannya di tempat itu. Ditatapnya wajah Willy dengan tajam dan penuh selidik. "Engkau siapakah, Nona?" tanyanya sambil bangkit duduk. "Namaku Willy," jawab Willy sambil tersenyum dan duduk di atas pembaringan di dekat putri Butan itu. "Engkau tentu tidak mengenalku dan merasa heran mengapa aku menyebutmu Bibi. Ketahuilah, Bibi Shanti Dewi, bahwa guruku adalah adik angkatmu yang bernama Lu Cheng atau Chandra Dewi. Dari subonya, dara ini memang sudah mendengar banyak tentang riwayat subonya bersama Shanti Dewi. Chandra Dewi adalah nama yang diberikan oleh putri Butan ini kepada Cheng Cheng yang menjadi adik angkatnya, baca kisah sepasang Raja Wali." Mendengar disebutnya nama Cheng Cheng, Shanti Dewi terkejut dan gembira bukan main. Wajahnya berseri dan dia meloncat turun dan berdiri di depan Willy, langsung saja memegang lengan dara itu dan bertanya. "Di mana dia? Di mana Chandra Dewi? Dan bagaimana engkau dapat berada di sini?" Willy merasa kasihan melihat kegembiraan dan sinar mata penuh harapan dari putri itu. Dia menarik napas panjang dan menjawab lirih. "Aku tidak tahu di mana adanya subo sekarang ini, Bibi. Dan aku sendiri pun menjadi seorang tawanan di sini." "Ah." Shanti Dewi masih memegang tangan Willy, akan tetapi dia kini duduk kembali di samping dara itu, memandang dengan sinar mata khawatir. Seketika dia sudah melupakan keadaan dirinya sendiri karena semua perhatiannya tercurah kepada dara murid adik angkatnya itu, mengkhawatirkan keadaan Willy yang menjadi tawanan. Demikianlah memang watak putri Butan ini, mudah melupakan penderitaan sendiri akan tetapi selalu peka terhadap penderitaan orang lain. Willy lalu menceritakan keadaannya dan bagaimana dia bisa menjadi seorang tawanan di tempat itu, sungguh pun dia, kelihatan sebagai seorang tamu agung yang dihormati dan ditaati oleh para pengawal dan pelayan. Ketika Shanti Dewi mendengar bahwa dara remaja yang cantik jelita ini akan dijadikan istri oleh Leong Bianchu, dia terkejut bukan main. Terkejut, heran dan juga kagum. Tentu ada puluhan, bahkan ratusan ribu gadis yang ingin menjadi istri Pangeran Nepal itu, yang akan menyambut pinangan pangeran itu dengan penuh kebanggaan dan kegirangan hati. Akan tetapi, dara remaja murid Cheng Cheng ini kelihatan sama sekali tidak gembira. "Aku benci dia, Bibi. Aku ingin membunuhnya dan nyaris aku berhasil, akan tetapi dia memang lihai sekali, apalagi dia dibantu oleh Hek Hua Lokui yang sakti. Belum lagi gurunya yang amat lihai, Ban Hua Sengjin yang mempunyai banyak pembantu. Bahkan ayahku sendiri kini juga menjadi pembantunya." "Ayahmu?" Shanti Dewi bertanya heran. "Bagaimana ayah seorang dara yang tidak suka dipaksa menjadi jodoh pangeran itu malah menjadi pembantu pangeran itu?" "Ya, ayahku adalah Hek Tiao Lomo." "Ah." Bukan main kagetnya hati Shanti Dewi mendengar nama ini.
Tentu saja dia sudah mendengar dan mengenal baik nama ini, raksasa jahat yang banyak mengambil peranan dalam keributan pemberontakan dua orang pangeran Liong dahulu, baca kisah sepasang Raja Wali. Dara cantik jelita ini, yang menjadi murid Cheng Cheng, adalah putri dari majikan Pulau Neraka itu? Sungguh mengherankan dan mengejutkan sekali. Dan mendengar bahwa Dara ini adalah putri iblis itu, otomatis Shanti Dewi melepaskan pegangan tangannya dan duduk agak menjauh. Gerakan Shanti Dewi ini tidak terlepas dari pandang mata Willy. Dara itu menarik napas panjang, lalu cepat berkata, "Harap Bibi jangan kaget. Hektiaulomo memang kini menjadi pembantu utama dari Pangeran Nepal itu, dan Hektiaulomo juga memaksaku untuk menjadi istri Pangeran Liong. Justru itulah yang dikejarnya. Agar aku menjadi istri Liong Bianchu dan dia dapat membonceng kedudukanku dan menjadi seorang yang mulia dan terhormat. Akan tetapi, aku tidak sudi." Shanti Dewi mengerutkan alisnya yang berbentuk indah itu, lalu kembali mendekat dan memegang tangan Willy. Makin besar rasa iba di dalam hatinya terhadap Dara yang malang ini. Betapa banyaknya Dara di dunia ini yang dipaksa oleh ayah mereka dalam urusan perjodohan. Bukan hanya Willy ini, juga dia sendiri malah. Bukankah dia sudah memilih Tek Hoat sebagai calon jodohnya? Akan tetapi juga kini gagal karena ayahnya yang tidak menyetujui pemuda pilihannya itu menjadi mantu? Betapa banyaknya gadis dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi kedudukannya, harus tunduk kepada ayah mereka dalam urusan memilih jodoh. Dan betapa banyaknya hati yang hancur karena paksaan harus menikah dengan orang lain. Dalam hal perjodohan, biarpun berlainan sifatnya, dia merasa senasib dengan Willy, maka timbullah rasa sayang dalam hatinya terhadap murid adik angkatnya ini. "Willy, sungguh engkau patut dikasihani. Aku merasa heran sekali mengapa ayahmu sampai hati memaksamu. Padahal, aku tahu bahwa ayahmu bukanlah orang biasa, melainkan seorang tokoh besar yang amat terkenal dan berilmu tinggi. Akan tetapi dia jahat, Bibi. Jahat sekali dan aku benci padanya. Aku pun ingin membunuhnya kalau bisa." Willy mengepal tinju dan matanya mengeluarkan sinar berkilat. Shanti Dewi mengerutkan alisnya. "Willy," katanya dengan suara keren. "Engkau adalah murid adikku Chandra Dewi, oleh karena itu engkau patut mendengarkan kata-kataku pula. Engkau telah menyeleweng dari kebenaran. Mana boleh seorang anak membenci ayahnya sendiri, bahkan hendak membunuhnya? Dia bukan ayahku. Dia bukan ayah kandungku. Dia malah musuh besarku." Willy berseru dan sepasang mata itu menjadi merah. Bagaimana pula ini, Willy?" Shanti Dewi bertanya dan tiba-tiba Willy menangis terseduh-seduh. Shanti Dewi terkejut. Dia cepat memeluk Dara itu dan Willy menangis di atas dada putri itu. Willy adalah seorang Dara yang berhati keras seperti baja. Penderitaan batin yang dideritanya selama ini, apalagi ketika mendengar bahwa Hektiaulomo bukan ayahnya, dan betapa seluruh keluarganya, yaitu keluarga Kim, telah binasa, membuat batinnya tertekan oleh duka yang amat besar. Namun, di depan orang-orang yang dibencinya di lembah itu, dia menggunakan kekuatan batinnya, menggunakan kekerasan hatinya, untuk menahan tekanan batin itu. Kini, berhadapan dengan Shanti Dewi yang lemah lembut, yang bersikap begitu baik dan penuh perasaan kepadanya, apalagi mengingat bahwa putri ini adalah bibi gurunya, Willy merasa seolah-olah menemukan tempat penumpahan segala derita batinnya dan setelah kini bendungan itu dibuka, menangislah dia, sewajarnya tangis yang amat memilukan hati sehingga Shanti Dewi yang lembut hati itu pun tidak dapat pula menahan air matanya dan dia mengusap-usap rambut kepala Willy penuh rasa sayang dan iba. Dia membiarkan Dara remaja itu menangis sepuasnya. Shanti Dewi sendiri bukan seorang wanita tua, sama sekali bukan. Usianya baru 22 tahun, akan tetapi pengalaman dan penderitaan hidup telah menggemblengnya sehingga kini menghadapi Willy yang baru berusia 17 tahun ini, dia merasa seolah-olah menjadi bibi atau ibu Dara remaja ini. Setelah tangisnya mereda dan hatinya terasa ringan sekali setelah dia menangis sepuasnya, Willy lalu menceritakan apa yang didengarnya tentang Hektiaulomo yang ternyata bukan ayahnya, bukan apa-apanya itu, dan tentang keluarganya yang terbasmi karena dianggap sebagai keluarga pemberontak. Shanti Dewi mengangguk-angguk. "Aku telah mendengar tentang keluargamu itu. Aku mendengar bahwa ayah kandungmu yang sesungguhnya, Panglima Kimbo Usin itu, memang telah memberontak terhadap kerajaan. Betapapun juga, sikapnya itu tentu ada alasannya, dan biarpun oleh kerajaan dia dianggap berdosa,
namun sebagai manusia dia tidaklah sejahat seperti halnya Hektiaulomo yang terkenal sebagai seorang manusia iblis itu. Tadi aku sudah merasa heran bagaimana seorang dara seperti engkau, murid adik angkatku, dapat menjadi putri iblis Hektiaulomo. Kiranya engkau bukan putrinya. Willy, engkau memiliki kepandaian, engkau harus berusaha untuk meloloskan diri dari tempat berbahaya ini. Ah, tidak mudah, Bibi. Willy lalu menceritakan keadaan lembah itu dan betapa semua daya upayanya gagal. Malah Liong Bianchu sudah bersiap-siap, pernikahan akan diadakan beberapa pekan lagi. Aku khawatir, Bibi, apalagi melihat Bibi ditawan pula. Aku harus dapat menolong Bibi dari tempat ini. Tidak perlu engkau mengkhawatirkan diriku, Willy. Pangeran Liong Bianchu, sebagai cucu Raja Nepal, adalah musuh dari negaraku. Dia menawanku tentu dengan maksud menjadikan aku sebagai sandera untuk memukul negaraku. Akan tetapi, engkau menghadapi bahaya langsung yang sudah makin dekat saatnya, maka kau harus dapat lolos dari sini. Demikianlah, dua orang wanita itu kini menjadi akrab sekali dan bercakap-cakap mencari jalan untuk dapat lolos dari tempat itu. Akan tetapi, mereka akhirnya maklum bahwa jalan untuk lolos sama sekali buntu. Agaknya, tanpa ada bantuan dari luar, tidak mungkin bagi mereka untuk meloloskan diri. Akan tetapi Willy tidak putus harapan. Dia masih mempunyai harapan untuk lolos, yaitu pada saat pernikahan di mana dia percaya tentu banyak hadir tokoh Kangou yang lihai. Siapa tahu, di antara mereka itu terdapat orang-orang yang mau membantunya, dan dia percaya pula bahwa orang-orang seperti suhunya dan subonya, seperti Sumakian Busi siluman kecil, Sumakian Li, dan orang-orang gagah lainnya tidak akan tinggal diam kalau mendengar bahwa dia dipaksa menikah dengan Pangeran Liong Bianchu. Kita tinggalkan dulu Shanti Dewi dan Willy, dua orang wanita muda yang tertawan di dalam lembah dan sama sekali tidak berdaya untuk meloloskan diri itu, dan mari kita mengikuti perjalanan Jenderal Cao Liang bersama dua orang putranya yaitu Cao Kok Tiong dan Cao Kok Han, yang bersama-sama dengan Cheng Cheng pergi menuju ke kota Paoting. Seperti yang diceritakan oleh Cheng Cheng kepada ayah mertuanya, dia sudah berjanji untuk bertemu di Paoting bersama suaminya setelah dia dan suaminya berpisah dan melakukan penyelidikan untuk mencari putra mereka secara berpencar. Mereka tiba di kota Paoting pada waktu senja. Menurut perjanjian antara suami istri itu, pertemuan di antara mereka di kota ini akan dilakukan esok hari. Karena itu, Cheng Cheng lalu mengajak ayah, mertua dan adik-adik iparnya untuk mencari rumah penginapan. Akan tetapi, tiba-tiba seorang anak kecil, anak laki-laki yang usianya kurang lebih 12 tahun, seorang anak yang berpakaian pengemis, menghampiri mereka yang sedang berjalan perlahan di atas jalan raya itu dan berbisik kepada Cheng Cheng. Cheng Cheng dan rombongannya mengira bahwa anak itu tentu hendak mengemis, akan tetapi betapa kaget hati Cheng Cheng ketika mendengar anak itu berbisik. Apakah Toanio mengenal topeng setan? Tentu saja Cheng Cheng kaget karena topeng setan adalah nama julukan suaminya dahulu ketika suaminya belum menikah dengan dia dan suka menggunakan topeng buruk menutupi wajahnya yang tampan. Baca kisah sepasang Raja Wali. Anak baik, kau membawa berita apa dari topeng setan? Tanyanya, berbisik dan membungkuk. Saya disuruh menyerahkan surat ini, jawab anak itu, mengeluarkan sesampul surat dari saku bajunya yang butut. Ah, terima kasih. Cheng Cheng berseru, menerima surat itu dan mengeluarkan beberapa potong uang kecil. Ini hadiah untukmu. Tidak, Toanio. Saya sudah menerima hadiah cukup dari pengirim surat ini. Setelah berkata demikian, bocah itu lari meninggalkan Cheng Cheng dan rombongannya. Cheng Cheng lalu menoleh kepada ayah mertuanya dan berkata, Ayah, lihatlah, seorang anak jembel pun mempunyai kejujuran. Jenderal Cao Liang mengangguk dan menarik napas panjang. Justru kejujuran biasanya ditemukan pada orang-orang bodoh dan miskin, sebaliknya orang-orang yang mengaku dirinya terpelajar dan pandai, agaknya tidak mengenal lagi kejujuran yang mereka anggap semacam kebodohan. Cheng Cheng membuka sampul surat dari suaminya itu dan melihat tulisan suaminya di atas kertas, tulisan yang amat dikenalnya. Isteriku, harap ajak ayah dan adik-adik ke kuil kosong di sudut barat kota. Cheng Cheng memperlihatkan surat itu kepada ayah mertuanya. Hati bekas jenderal ini girang bukan main dan diam-diam dia kagum kepada putra sulungnya itu yang ternyata telah dapat mengetahui bahwa dia dan dua orang putranya datang bersama mantunya. Dia membenarkan sikap putra sulungnya yang berhati-hati dan tidak menghendaki pertemuan di tempat terbuka.
Mari kita pergi ke sana, katanya kepada Cheng Cheng dan mereka berempat lalu menuju ke barat. Malam telah tiba dan mereka menghampiri kuil yang tua, kosong dan gelap itu. Ayah. Cao Kok Chu menyambut kedatangan ayahnya dengan memberi hormat sambil berlutut di atas lantai ruangan kuil itu. Ruangan itu luas dan sebagian dindingnya sudah runtuh, atapnya juga sebagian banyak terbuka. Di atas meja butut terdapat 2 batang lilin yang dinyalakan oleh pendekar itu dan lantainya dibersihkan. Bekas jenderal itu mengangkat bangun putra sulungnya dan memandang dengan penuh perhatian dan penuh selidik. Cao Kok Chu berusia kurang lebih 30 tahun, berpakaian sederhana. Tubuhnya tinggi dan padat, dan kelihatan agak kurus. Wajahnya yang tampan itu kelihatan agak muram. Lengan kirinya yang buntung tertutup lengan baju yang tergantung lepas. Inilah dia naga sakti dari gurun pasir, pendekar sakti yang berilmu tinggi, akan tetapi yang kini bersama istrinya merana dan berduka, mencari putra mereka yang hilang. Saya melihat Cheng Cheng muncul bersama ayah dan adik-adik, maka saya menyuruh anak pengemis mengirim surat, katanya setelah bangkit berdiri, memandang ayahnya yang kelihatan demikian muram dan berduka, bahkan sepasang mata kakek itu basah. Melihat ini, Cao Kok Chu bertanya khawatir. Ada apakah ayah? Apa yang terjadi? Tuako. 2 orang adiknya berseru dan kini 2 orang muda itu menangis sambil merangkul kakak mereka. Adik Tiong dan Han. Ada apakah? Kok Chu bertanya, makin kaget dan khawatir. Mari kita duduk di lantai dan bicara. Mereka berlima duduk di atas lantai membentuk lingkaran dan berceritalah Jenderal Cao Liang tentang semua peristiwa yang terjadi, tentang malapetaka yang menimpa keluarganya. Semua dia ceritakan dengan jelas, melewati hal-hal yang dianggapnya kurang penting. Sebagai penutup, dia menghela napas panjang dan berkata, suaranya gemetar. Kami bertiga masih bingung dan tertekan oleh peristiwa hebat itu dan engkau dapat membayangkan betapa gelisah hatiku. Akan tetapi, kemudian kami bertemu dengan istrimu dan mendengar bahwa cucuku juga hilang. Kok Chu, apa yang dapat kita lakukan sekarang? Ayah itu mengusap ke arah bawah matanya untuk menghapus 2 tetes air matanya. Si naga sakti dari gurun pasir tidak menjawab, tangan kanannya dikepal, sepasang matanya mencorong seperti mengeluarkan api, seperti mata naga ketika tertimpa sinar 2 batang lilin yang lemah. Mendengar betapa ibunya, iparnya, bibinya, keponakan-keponakannya diculik orang, betapa keluarga ayahnya tertimpa malapetaka yang hebat itu, dia menjadi marah bukan main. Anaknya sendiri lenyap dan kini ibunya dan semua keluarganya diculik orang. Melihat keadaan pendekar itu, ayahnya dan 2 orang adiknya memandang dengan kaget dan gentar juga. Memang hebat sekali melihat sepasang mata yang mencorong itu. Menakutkan. Mereka hanya menanti ketika melihat Kok Chu diam saja. Wajahnya seperti topeng, keras dan kaku, hanya matanya yang mencorong itulah yang hidup, bergerak seperti mata naga mencari mustikanya. Melihat ini, mengertilah Cheng Cheng bahwa suaminya menderita himpitan batin yang hebat dan betapa suaminya sedang mengerahkan sinkang untuk menghadapi penderitaan itu. Tahulah dia betapa suaminya marah dan andai kata orang-orang yang menyebabkan malapetaka itu berada di situ, berapapun banyaknya, betapapun kuatnya, tentu akan mengalami saat kiamat di tangan suaminya. Suamiku, kemarahan adalah sia-sia, hanya melemahkan batin dan mengeruhkan pikiran, katanya dengan suara halus, tangannya meraba lengan suaminya. Kata-kata itu adalah kata-kata suaminya sendiri yang sekarang dia pergunakan untuk membantu suaminya sadar akan keadaan dirinya. Perlahan-lahan wajah yang kaku itu bergerak dan hidup kembali. Kok Chu menghela napas panjang dan matanya, biarpun masih mencorong, namun tidak liar seperti tadi ketika dia menoleh dan memandang istrinya. Dia tidak menjawab, akan tetapi jari-jari tangannya memegang tangan istrinya, tergetar dan Cheng Cheng dapat menerima rasa syukur dan terima kasih yang terpancar melalui getaran jari-jari tangan dan pandang mata suaminya itu. Dia merasa terharu dan 2 titik air mata membasahi kedua matanya. Dia menunduk dan 2 titik air mata itu menetes turun. Ayah, tidak mungkin semua peristiwa ini terjadi secara kebetulan saja. Ayah dipecat tanpa kesalahan, kemudian perjalanan ayah ke kampung diganggu, keluarga kita diculik dan harta yang dikumpulkan secara jujur, hasil pengabdian ayah selama puluhan tahun, dicuri dan bukan itu saja, juga cucu ayah diculik orang. Aku dan Cheng Cheng sudah melakukan penyelidikan, mencari-cari Qin Liong, dan kami sependapat bahwa Qin Liong bukan pergi dan tersesat begitu saja,
melainkan tentu ada yang membawanya pergi. Semua ini kurasa ada hubungannya, saling kait-mengait. Bukankah menurut cerita ayah tadi, di antara para penghadang yang kemudian saling bertempur sendiri, di antara mayat mereka terdapat pengawal-pengawal istana? Bekas jenderal itu mengangguk. Aku sendiri memang sudah menduga demikian, Kok Chu. Akan tetapi, sungguh aneh sekali kalau begitu. Apa perlunya Kaisar melakukan semua kekejian itu terhadap kita? Dan siapa yang melaksanakannya? Tadinya kami mengira keluarga Suma, akan tetapi ternyata bukan. Memang bukan. Aku sudah berjumpa dengan kedua orang paman Suma, dan mereka itu sama sekali tidak tahu, bahkan mereka berjanji akan membantu kita untuk menyelidiki, kata Cheng Cheng yang percaya sepenuhnya kepada dua orang pamannya dari Pulau Es itu. Aku sendiri tidak akan percaya kalau keluarga Pulau Es mencampuri urusan yang keji ini, akan tetapi kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kita harus menyelidiki sendiri. Karena awal peristiwa ini dimulai dengan pemecatan ayah di kota raja, maka kurasa semua rahasia ini bisa didapatkan di kota raja. Aku bersama istriku akan melakukan penyelidikan ke kota raja, ayah. Sekali kita mengetahui rahasianya, kiranya tidak akan sukar mencari di mana mereka itu menyembunyikan keluarga kita dan anakku, akan tetapi. Bagaimana kalau sampai terlambat? Kalau sampai anakku Qin Liong? Cheng Cheng tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan mukanya menjadi pucat. Tidak mungkin. Tiba-tiba Kok Chu berseru nyaring sekali, mengejutkan Jenderal Kao dan dua orang puteranya. Kalau terjadi apa-apa dengan anakku dan keluarga kita, mereka semua, siapapun adanya mereka itu, bahkan Kaisar sendiri sekalipun, tidak akan dapat terlepas dari tanganku. Hebat bukan main ancaman ini dan hati Jenderal Cao Liang yang semenjak nenek moyangnya amat setia kepada Kaisar, seperti tertusuk. Akan tetapi ayah yang bijaksana ini tidak berkata sesuatu, karena maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, dilanda oleh kegelisahan dan kemarahan, tidak baik kalau menentang putra sulungnya. Baiklah, Kok Chu. Engkau pergilah bersama istrimu menyelidiki ke kota raja. Engkau tentu mengerti bahwa tidak mungkin bagi ayahmu untuk kembali ke sana, setelah ayahmu dipecat. Kami bertiga akan melakukan penyelidikan dengan cermat sekali lagi di tempat peristiwa kehilangan itu terjadi. Siapa tahu kami akan bisa menemukan jejak. Malam itu mereka tidak tidur, tidak meninggalkan ruangan itu, melainkan bercakap-cakap saling menceritakan perjalanan mereka lebih jauh. Pertemuan yang amat mengharukan dari keluarga seorang jenderal yang pernah menjadi panglima besar, yang kini mengadakan pertemuan di kuil kosong, sunyi dan kotor. Biarpun keadaannya demikian, agaknya pertemuan itu tentu akan berlangsung penuh kegembiraan kalau saja tidak terjadi peristiwa-peristiwa hebat yang menimpa keluarga mereka. Kini, pertemuan itu menjadi pertemuan yang amat mengharukan dan menyedihkan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Kok Chu dan Cheng Cheng sudah berlutut di depan kaki Jenderal Cao Liang dan bermohon diri untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja di mana mereka akan menyelidiki rahasia malapetaka yang menimpa keluarga mereka. Jenderal Cao Liang mengelus kepala mereka seperti memberi berkah, kemudian Kok Chu merangkul kedua orang adiknya. Pergilah suami istri pendekar ini meninggalkan kuil tua dalam cuaca yang masih gelap. Jenderal Cao Liang sendiri bersama putra-putranya lalu meninggalkan kota Paoting, menuju ke daerah lembah Huangho di mana keluarga mereka lenyap dan mereka pun hendak melakukan penyelidikan yang lebih cermat setelah kini mereka tahu bahwa bukan keluarga Suma yang melakukan semua kejahatan terhadap keluarga mereka itu. Pada suatu siang, tibalah mereka di tempat itu, di mana dahulu mereka meninggalkan keluarga mereka yang kemudian lenyap. Mereka berhenti di celah tebing di mana rombongan mereka diserang dan banyak yang mati keracunan oleh balok-balok yang menghadang jalan. Mereka termenung berdiri di situ. Peristiwa yang telah lalu itu seperti baru terjadi dan masih terbayang di mata mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kaki kuda. Mereka cepat menoleh dan dari belakang mereka datang sepasukan orang berkuda yang jumlahnya ada 20 orang lebih. Hati-hati, dan jangan sembarangan turun tangan, bisik Jenderal Cao Liang kepada dua orang puteranya. Mereka berdiri di tepi jalan dan memandang pasukan yang datang makin dekat itu. Mereka mengira bahwa rombongan yang ternyata bukan pasukan kerajaan, melainkan pasukan yang memakai pakaian aneh, bukan seperti tentara namun memakai seragam berwarna biru gelap, akan lewat. Akan tetapi, ternyata mereka itu menghentikan kuda mereka ketika tiba di situ dan kini mereka melihat sulaman gambar naga di dada baju orang-orang itu.
Seorang di antara mereka, yang tinggi kurus, melompat turun dari atas kudanya dan berdiri di depan Jenderal Cao Liang sambil tersenyum lebar. Ayah dan anak ini terkejut ketika mengenal orang ini. Inilah orang yang berjuluk Hawa Guji, Kerbau Belang, seorang tokoh dari Kui Liongpang, dan tahulah mereka bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang Kui Liongpang, satu di antara gerombolan-gerombolan yang memperebutkan harta benda mereka. Jenderal Cao Liang maklum bahwa orang ini lihai. Akan tetapi dia bersikap tenang, walaupun dia dan dua orang putranya sudah siap untuk menghadapi perkelahian. Akan tetapi, setelah tertawa, Hawa Guji sama sekali tidak menyerang atau memberi isyarat untuk menyerang. Sebaliknya malah, dia memberi hormat dan menjura kepada Jenderal Cao Liang sambil berkata, "Kau Goan Sui, maafkan kalau kami mengganggu. Kami sengaja menemui Kau Goan Sui untuk menyerahkan bungkusan ini, harap kau suka menerima dan memeriksa isinya." Hawa Guji mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna kuning dan biarpun meragu, Jenderal Cao Liang menerimanya juga. "Siapa yang menyuruhmu?" tanyanya. "Bukalah, dan engkau akan mengetahuinya sendiri, Kau Goan Sui," jawab Hawa Guji. Jenderal Cao Liang membuka bungkusan itu, dengan hati-hati karena dia tentu saja tidak percaya kepada orang seperti tokoh Kui Liongpang ini. Akan tetapi, begitu isi bungkusan itu nampak, Kok Tiong yang bersama Kok Han ikut pula memperhatikan, berseru kaget. "Ini tusuk konde isteriku," teriaknya. Jenderal Cao Liang mengangguk dan memeriksa sebuah cincin bermata biru, cincin milik istrinya. Ternyata orang telah mengirim dua buah benda itu yang cukup menjadi bukti bahwa keluarga kau berada di tangan mereka. "Keparat, kau apakan mereka? Di mana mereka?" Kok Tiong sudah mencabut pedang diikuti oleh Kok Han, akan tetapi Jenderal Cao Liang cepat mencegah mereka dan menyuruh mereka mundur dan menyimpan pedang mereka kembali. Sementara itu, Hawa Guji yang akan diserang itu hanya memandang sambil tersenyum lebar saja. Jenderal Cao Liang membuka sampul surat yang berada di dalam bungkusan bersama dua buah benda perhiasan wanita itu. "Jenderal Cao Liang, kalau engkau ingin bertemu dengan keluargamu, ikutlah bersama utusan kami dan taati semua perintahnya." Surat itu tanpa tanda tangan, akan tetapi maksudnya sudah cukup dan jelas bagi Jenderal Cao Liang. Dengan adanya tusuk konde mantunya dan cincin istrinya, jelas bahwa keluarganya berada di dalam cengkeraman pengirim surat ini dan kalau dia menghendaki dapat bertemu kembali dengan mereka, bahkan demi keselamatan mereka, dia dan dua orang putranya harus menyerah. "Baiklah, kami akan ikut bersama kalian," kata Jenderal Cao, lalu kepada Kok Han dia berkata, "Kau Han, engkau susul toakomu ke kota raja." "Baik, ayah," kata Kok Han yang tadi juga sudah membaca surat itu. Dia menjura kepada ayahnya, memeluk kakaknya, lalu berlari pergi dengan cepat. Hawa Guji tidak mencegahnya karena menurut perintah, dia hanya disuruh menangkap Jenderal Cao Liang saja. Dia lalu melucuti pedang Jenderal Cao dan Kok Tiong, kemudian mereka berdua dibelenggu dan disuruh naik ke atas punggung kuda. Kemudian keduanya dibawa pergi dengan mata ditutup kain hitam. Ayah dan anak ini tak pernah melepaskan perhatian dalam perjalanan itu. Akan tetapi, mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka dapat melalui bukit-bukit dan hutan-hutan yang dapat mereka ketahui dari jalan yang naik turun dan dari hawa dan suara angin di antara banyak pohon, suara burung dan binatang hutan. Malam itu mata mereka dibuka ketika rombongan berhenti di dalam sebuah hutan yang gelap. Dan mereka diberi makan yang cukup baik, diperlakukan dengan sikap yang hormat biarpun Hawa Guji dan seluruh anggota rombongan tidak pernah bicara. Pada keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan dan kembali mata mereka ditutup. Ketika hari telah panas, mereka berhenti. Ayah dan anak ini lalu diturunkan dari punggung kuda, dibawa masuk ke dalam rumah yang luas dan ke dalam ruangan. Mata mereka dibuka dan mereka memandang silau. Ruangan itu luas dan di situ terdapat banyak pintu. Di tengah ruangan terdapat meja besar dan di belakang meja duduk beberapa orang. Ketika Jenderal Cao Liang mengenal Hek Tiao Lomo yang duduk pula di dalam ruangan itu, dia terkejut, akan tetapi, dia diam saja, pura-pura tidak mengenalnya. Dengan adanya Hek Tiao Lomo di situ, tahulah dia bahwa dia terjatuh ke tangan gerombolan orang dari dunia hitam, orang-orang yang berniat memberontak terhadap kerajaan, karena Hek Tiao Lomo dahulu juga bersekutu dengan pemberontak. Diam-diam dia memperhatikan, demikian pula putranya. Di antara semua orang yang berada di kursi-kursi belakang meja itu, yang paling menarik perhatiannya adalah seorang laki-laki muda yang kelihatan berwibawa, berkulit kehitaman dengan hidung melengkung dan mata cekung,
gagah dan tampan namun juga aneh dan asing, rambutnya coklat dan pakaiannya indah dan mewah. Dia duduk di tengah-tengah dan di sebelah kanannya duduk seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun bertubuh seperti raksasa, kepalanya botak dan bermantel merah. Pemuda yang usianya kurang lebih 30 tahun dan kakek botak itulah yang agaknya menjadi orang-orang terpenting di situ, maka Jenderal Cao Liang menunjukkan pandang matanya kepada mereka. Dugaannya benar. Pemuda itu lalu bangkit berdiri dan menyambutnya dengan mata bersinar dan mulut tersenyum lebar. Ah, sungguh merupakan kebahagiaan besar dapat bertemu muka dengan Jenderal Cao Liang yang namanya pernah menggetarkan dunia. Hai, Hao Aguji, hayo cepat buka belenggu mereka. Hao Aguji memberi hormat dan dibantu oleh beberapa orang, dia membuka belenggu tangan Jenderal Cao Liang dan puteranya. Mereka lalu mundur kembali dan kini pemuda berkulit kehitaman itu berkata lagi. Jenderal Cao Liang, silakan kau duduk bersama putramu dan menikmati hidangan kami sebagai penyambutan. Jenderal Cao Liang melangkah maju mendekati meja, menjura sebagai balasan penghormatan lalu berkata. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Aku dan putraku bukanlah tamu undangan, melainkan tawanan. Oleh karena itu, harap segera memberi penjelasan. Apakah sebabnya engkau menawan keluarga kami dan siapakah engkau? Hahaha, sungguh hebat dan tegas. Tiba-tiba kakek botak itu berkata dan matanya memandang penuh kagum. Memang tepat menjadi seorang jenderal yang pandai. Suhu, tidak percuma dia pernah menjadi panglima besar, kata pula orang muda itu, lalu dia berkata lagi kepada Jenderal Cao Liang. Memang engkau benar, Jenderal Cao. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Memang, kami yang telah menawan keluargamu. Akan tetapi kami tidak berniat buruk, melainkan hendak mengajak engkau untuk bekerja sama dengan kami. Jantung Cao Liang berdebar tegang. Jadi, keluarganya masih hidup? Semua selamat. Akan tetapi, mendengar betapa orang muda asing ini mengajak dia bekerja sama, dia merasa curiga sekali. Kerjasama dalam hal apa? Betapapun juga, Cao Liang adalah bekas panglima besar dan sudah seringkali menghadapi urusan-urusan besar, sungguh pun belum pernah dia menghadapi ancaman hebat bagi seluruh keluarganya seperti sekarang ini yang membuat hatinya tegang luar biasa. Sebelum melanjutkan percakapan, dia harus melihat buktinya lebih dulu, bukti bahwa keluarganya dalam keadaan selamat semua. Dengan sikap tenang dan air muka sama sekali tidak berubah, bekas jenderal itu lalu berkata dengan sikap hormat pula. Soal kerjasama dan yang lain-lain baru bisa dibicarakan dengan hati terbuka kalau kami sudah diperbolehkan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keluarga kami berada di sini dalam keadaan selamat. Sebelum itu, engkau tentu mengerti bahwa kami tidak mungkin dapat melakukan percakapan dengan hati terbuka. Kembali Liong Biancu tertawa. Benar sekali kata-katanya itu, bukan, Suhu? Ban Hua Senjin mengangguk. Dia memang laki-laki sejati. Suhu, harap suka membawa mereka melihat keluarga mereka. Akan tetapi hanya melihat saja karena belum tiba saatnya mereka diperkenankan bicara dan bertemu dengan keluarga mereka. Ban Hua Senjin kembali mengangguk, lalu bangkit berdiri dan ditemani oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Dia lalu menghampiri Jenderal Cao Liang dan puteranya. Goan Sui dan Sichu, mari silakan ikut bersama kami. Dengan jantung berdebar tegang Cao Liang dan Kok Tiong mengikuti tiga orang kakek itu. Ban Hua Senjin berjalan di depan, diiringkan oleh Cao Liang dan Kok Tiong sedangkan dua orang kakek iblis itu mengikuti dari belakang. Mereka melalui lorong berlika-liku di dalam gedung besar itu dan akhirnya Ban Hua Senjin berhenti dan memberi isyarat kepada dua orang itu untuk berhenti. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil dan tidak jauh di depan terdapat sebuah pintu yang lebar dan di depan pintu ini berdiri 6 orang penjaga yang memegang senjata. Melihat kedatangan Ban Hua Senjin, mereka lalu cepat memberi hormat. Buka daun pintu kayu itu lebar-lebar agar kami dapat melihat mereka yang berada di dalam, kata Ban Hua Senjin kepada kepala penjaga. Perintah ini cepat ditaati, rantai pintu itu dibuka dan pintu itu didorong ke samping. Ternyata di balik pintu kayu itu terdapat pula ruji-ruji besi seperti kerangkeng dan di belakang ruji-ruji ini terdapat sebuah kamar yang besar sekali, dengan beberapa buah pembaringan, meja dan kursi-kursi. Dan di dalam kamar besar yang ditutup ruji dan dijaga ketat itu terdapat beberapa orang wanita dan anak-anak, ada yang sedang berbaring, ada yang duduk membaca, ada pula yang menyulam, ada yang sedang bercakap-cakap.
Melihat mereka itu, Cao Liang dan Cao Tiong memandang dengan mata terbelalak. Mereka itulah keluarga yang hilang. Dan tidak ada seorang pun yang kurang. Masih lengkap dan kelihatannya memang sehat, sungguh pun di antara mereka ada yang kelihatan pucat dan kurus. Dan biarpun tidak ada yang kelihatan gembira, namun harus diakui bahwa mereka itu selamat dan agaknya kamar besar itu cukup baik, mereka cukup terjamin. Ayah. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berseru dan menuding ke arah Kok Tiong. Semua orang dalam kamar itu menengok dan terjadilah pemandangan yang amat memilukan. Para wanita itu sejenak memandang dengan mata terbelalak ke arah Cao Liang dan Cao Tiong, seolah-olah tidak percaya, kemudian terdengarlah seruan-seruan mereka memanggil dan tangis mereka riuh rendah. Mereka semua lari ke ruji besi, seperti tawanan-tawanan yang melihat keluarga datang berkunjung. Ban Hua Senjin mengembangkan kedua lengannya ketika melihat Cao Liang dan Kok Tiong bergerak hendak maju, sambil berkata, "Cukup sudah untuk membuktikan bahwa keluargamu dalam keadaan selamat, Cao Goan Sui." Lalu dia memerintahkan kepada para penjaga. "Tutup kembali pintunya." Cao Liang Cian Kok Tiong berdiri tegak dengan muka pucat dan mata terbelalak, melihat betapa wajah-wajah orang yang mereka cinta itu lenyap kembali di pintu kayu dan tangis mereka masih terdengar lapat-lapat. Seperti ditusuk-tusuk rasa jantung Kok Tiong mendengar putra sulungnya yang baru berusia 4 tahun itu memanggil-manggilnya dari balik daun pintu. Ingin dia memberontak dan memecahkan daun pintu itu, akan tetapi dia maklum bahwa itu bukanlah cara yang baik dan selamat, maka dia menekan perasaannya dan ketika tangan ayahnya menjamah lengannya, dia memutar tubuh dan bersama ayahnya mengikuti kakek botak kembali ke ruangan tadi di mana pemuda berkulit kehitaman itu masih menanti mereka sambil tersenyum-senyum. Begitu tiba di ruangan itu, Cao Liang lalu menghadapi pemuda asing itu dan berkata dengan suara tegas. "Orang muda, apakah artinya semua ini? Lekas katakan, siapakah engkau dan kerjasama yang bagaimana yang kau minta dariku?" "Cao Goan Sui dan Cao Sichu, duduklah kalian agar kita dapat bicara dengan baik," kata Liong Bianchu sambil memberi isyarat kepada pelayan. Segera pelayan datang membawa cawan dan meletakkan cawan dan mangkok di depan ayah dan anak itu, kemudian hidangan dikeluarkan, hidangan yang masih panas. Liong Bianchu lalu menuangkan sendiri arak ke dalam 2 cawan di depan ayah dan anak itu, mempersilakan mereka untuk minum. "Maaf, orang muda. Sebelum kami mengenal siapa engkau dan mengetahui apa maksudmu menawan keluarga kami, bagaimana kita dapat minum dan makan seperti antara sahabat?" Cao Liang berkata lagi dan tidak menyentuh cawan arak itu. Juga Kok Tiong duduk tegak dengan mata menatap wajah pemuda berkulit kehitaman itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Liong Bianchu tersenyum melihat penolakan ayah dan anak itu. Dia minum araknya dari cawan, lalu meletakkan cawan itu di atas meja dan berkatalah dia sambil menatap tajam wajah bekas jenderal itu. "Cao Goan Sui, saya bernama Liong Bianchu dan biarpun engkau belum pernah bertemu dengan saya dan belum mengenal saya, akan tetapi saya kira engkau tentu sudah mengenal baik mendiang ayah saya." Cao Liang mengerutkan alisnya. "Shi Liong," dia berkata lirih dan mengingat-ingat karena setahunya, Yang Shi Liong adalah pangeran-pangeran dari kerajaan Cheng. "Benar, Goan Sui, mendiang ayah saya adalah Pangeran Liong Kaiong." Ah! Bukan main kagetnya Cao Liang mendengar ini, juga Kok Tiong terkejut dan timbul kekhawatiran besar di dalam hatinya. Mendiang Liong Kaiong adalah seorang pemberontak besar dan ayahnya adalah bekas panglima yang telah membasmi kaum pemberontak. Kenyataan ini saja sudah amat jelas berbicara mengapa keluarga kau diculik dan ditawan. Antara mendiang Pangeran Liong Kaiong dan saya memang terdapat pertentangan, akhirnya Cao Liang berkata dengan suara berat. Akan tetapi itu bukan merupakan permusuhan pribadi, melainkan dalam kedudukan saya sebagai Panglima Perang Abdi Negara. Maka saya tidak melihat dasar-dasar yang kuat mengapa Kongcu mengambil tindakan terhadap keluarga saya yang tidak tahu menahu tentang pertentangan antara mendiang ayahmu dan saya itu. Liong Bianchu tersenyum lebar. "Tenanglah, Goan Sui. Sudah kukatakan tadi bahwa kami menawan keluargamu sama sekali bukan dengan niat yang buruk. Dan saya sama sekali tidak menaruh dendam pribadi kepadamu. Saya bukanlah seperti orang biasa yang mabuk oleh dendam dan sakit hati pribadi. Saya adalah seorang pangeran, cucu dari raja besar di Nepal." Cao Liang mengangguk-angguk dan mendengar bahwa putra Pangeran Liong Kaiong ini juga merupakan cucu Raja Nepal, tahulah dia dan teringatlah dia bahwa Pangeran Liong Kaiong memang mempunyai seorang selir, yaitu putri Raja Nepal.
jadi pemuda inikah keturunannya dari putri Nepal itu? Dia lalu memandang kepada kakek botak dan kedua kakek lain yaitu Hek Tiau Lomo yang seperti raksasa menyeramkan, dan kakek muka tengkorak yang tidak kalah mengerikan itu. Dan saya memperkenalkan Lo Ciankue ini adalah guru saya. Juga beliau adalah koksu dari Nepal, berjuluk Ban Hua Sengjin. Liong Bianchu berkata dan kakek botak itu bangkit berdiri. Cao Liang makin kaget dan cepat dia bangkit berdiri memberi hormat yang dibalas oleh kakek botak itu. Kiranya pangeran Nepal ini berada di situ bersama koksu Nepal. Tentu ada apa-apa di balik ini semua, ada sesuatu yang amat penting. Akan tetapi dia menekan keheranannya dan tetap bersikap tenang. Mereka berdua ini adalah dua di antara pembantu-pembantu kami, Go Ansue. Beliau ini adalah Lo Ciankue Hek Hua Lokui, dan Lo Ciankue ini adalah Hek Tiau Lomo. Hahaha, Jenderal Cao Liang sudah mengenalku, kata Hek Tiau Lomo sambil tertawa dan minum araknya. Kiranya Kongcu adalah pangeran dari Nepal dan lengkap dengan para pembantu yang amat lihai. Akan tetapi apa hubungannya itu dengan keluarga saya? Kerjasama apa yang dapat saya lakukan untuk Kongcu? Kami tahu bahwa Go Ansue adalah seorang ahli dalam ilmu perang. Mungkin untuk seluruh Tiongkok pada waktu ini, Go Ansue adalah orang yang paling pandai. Kami amat membutuhkan bantuanmu, Kau Go Ansue. Kami ingin agar engkau suka memimpin orang-orang kami, menjadikan tempat ini, lembah ini sebagai benteng yang amat kuat. Terus terang saja, kami berniat untuk menentang Kaisar, dan kami sudah menerima janji bantuan dari Gubernur Honan dan banyak pula pembesar lain, baik sipil maupun militer. Berubah wajah bekas jenderal itu. Keluarga kau sejak turun-temurun adalah pahlawan-pahlawan yang setia. Kini, Pangeran Nepal ini mengajak dia bersekutu untuk memberontak terhadap kerajaan. Hampir saja Cao Liang menghantam meja di depannya saking marahnya, matanya mendelik dan kumisnya seolah-olah berdiri. Dia tidak mampu bicara saking marahnya. Engkau berjanji akan membantu kami, Kau Go Ansue, dan kami pun akan berjanji untuk menjamin keselamatan jiwa raga keluargamu. Bukankah itu sudah adil sekali? Liong Bianchu kembali berkata dengan suaranya yang tenang dan halus. Tidak. Tidak sudi aku. Tiba-tiba Jenderal Cao berteriak dan bangkit berdiri, mengepal tinjunya, mukanya merah dan matanya mendelik. Ayah. Kok Tiong berkata lirih penuh kegelisahan. Ayah, harap ayah sudi menyelamatkan dua orang cucumu. Muka dua orang muda ini pucat sekali karena dia maklum bahwa nyawa seluruh keluarga yang dikurung di sana tadi berada di telapak tangan ayahnya. Tidak. 1000 kali lebih baik kita mati semua, kembali Cao Liang berseru keras dan pada saat itu terdengar jerit tertahan dari balik sebuah pintu. Gihu, ayah angkat. Dan muncullah Shanti Dewi bersama Huili dari balik pintu itu. Shanti Dewi lari menghampiri Cao Liang. Bekas jenderal ini terkejut, menoleh dan segera memeluk Shanti Dewi yang sudah merangkulnya dan menangis di atas dadanya yang bidang. Kau. Dewi. Kau. Juga di sini, bekas jenderal itu berkata heran dan juga bingung, penuh kekhawatiran. Gihu, saya menjadi tawanan perang di sini. Baru hari ini saya mendengar bahwa keluarga Gihu semua juga menjadi tawanan di sini. Harap Gihu tidak menggunakan kekerasan dan bersikap bijaksana untuk menyelamatkan keluarga Gihu. Shanti Dewi, biarpun kami memberi kebebasan kepadamu, akan tetapi perbuatanmu ini lancang sekali dan tidak tahu tata susila. Harap kau suka meninggalkan ruangan ini, kata Liong Bianchu dengan sikap halus. Shanti Dewi melepaskan pelukan ayah angkatnya dan mundur dengan kedua pipi kemerahan. Semua ini tentu gara-gara Huili. Hek Tiau Lomo membentak, lalu berkata kepada dara itu dengan nyaring. Huili, hayo kau ajak sang putri pergi dari ruangan ini. Dara cantik jelita yang datang bersama putri Butan itu berdiri tegak, bertolak pinggang menghadapi Hek Tiau Lomo lalu berkata. Memang benar aku yang mengajaknya ke sini. Habis, kau mau apa? Sikapnya menantang sekali, mengherankan Cao Liang dan putranya. Betapa berani sikap dara cantik jelita ini, dan anehnya, Hek Tiau Lomo yang biasanya amat angkuh, kejam dan ganas, sekali ini tidak menjawab apa-apa atas tantangan itu. Pangeran Liong Bianchu cepat bangkit berdiri dan dengan suara yang amat ramah dan halus dia berkata kepada dara itu. Huili, kekasihku, harap engkau tidak membuat ribut di sini. Kami sedang membicarakan urusan besar, harap kau suka mengajak Shanti Dewi ke taman. Sayang,
Willy merasa malu sekali melihat pangeran itu memperlihatkan sikap demikian ramah dan mesra kepadanya di depan banyak orang. Dia ingin marah, akan tetapi dia takut kalau pangeran itu akan makin bersikap mesra, maka dia lalu menggandeng tangan Shanti Dewi dan diajaknya pergi cepat-cepat dari ruangan itu. Pangeran Leongbianchu tersenyum lebar, puas akan hasil dari kecerdikannya. Dia tahu benar harus bersikap bagaimana untuk mengalahkan darah yang dicintanya itu. Maaf atas gangguan tadi, Kau Goansue. Sungguh saya tidak mengira bahwa Shanti Dewi adalah anak angkatmu. Dan gadis tadi adalah putri Hektiau Lomolo Cianbue, atau tunangan saya. Diam-diam Cao Liang merasa heran dan juga terkejut. Darah cantik jelita tadi tunangan pangeran ini? Putri Hektiau Lomo? Kini dia mengerti mengapa Hektiau Lomo membantu pangeran ini. Dan biarpun dia kagum akan kecantikan dan keberanian darah itu, namun diam-diam dia bergidik mengingat akan sikap darah itu terhadap ayahnya. Dasar ayahnya seorang laki-laki iblis, anaknya pun sikapnya demikian kurang ajar terhadap ayahnya sendiri. Akan tetapi, yang amat mengherankan hatinya, bagaimana Shanti Dewi yang memiliki watak mulia dan lemah lembut itu kelihatan begitu akrab dengan darah iblis tadi. Kau Goansue, tiba-tiba Koksu Nepal berkata kepadanya dengan suaranya yang asing karena Ban Hua Senjin memang seorang asli Nepal, sungguh pun dia telah mempelajari bahasa Han dengan baik dan dapat bicara dengan lancar. Kita sama-sama adalah orang-orang yang tahu akan tata negara, tahu akan kebijaksanaan dan kesetiaan terhadap pemerintah. Seorang bijaksana akan setia kepada tanah air dan bangsa melalui kesetiaannya terhadap pemerintah. Akan tetapi, kalau melihat betapa pemerintah dipimpin oleh orang-orang yang lemah dan tidak bijaksana, benarkah kalau dia mengekor saja dan berarti menambah beban penderitaan rakyatnya? Tentu tidak, dan seorang bijaksana akan menentang pemerintah yang demikian, demi kebaktiannya kepada rakyat dan tanah airnya. Cao Liang memandang wajah kakek botak itu dan sejenak mereka beradu pandang. Diam-diam bekas jenderal itu terkejut melihat sinar mata yang tajam bersinar-sinar dan penuh wibawa itu, maklumlah dia bahwa selain pandai, juga Koksu Nepal itu tentu bukan orang sembarangan dan memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Kemarahan hebat yang tadi membakar dadanya kini sudah mereda setelah munculnya Shanti Dewi yang tak disangka-sangkanya. Ban Hua Senjin, kemanakah tujuan kata-katamu itu? Kau Goansue, seperti yang dikatakan oleh Putri Butan tadi, seorang bijaksana akan lebih dulu mengutamakan keselamatan keluarganya dan dalam hal ini, Goansue adalah seorang yang akan menentukan mati hidupnya keluarga Goansue, termasuk pula Shanti Dewi. Engkau hendak mengancam keselamatan mereka demi untuk memeras dan memaksaku, Koksu, bekas jenderal itu mengejek. Bukan ancaman kosong, Kau Goansue. Dengan sekali isyarat, saat ini pun aku sanggup menyuruh Algojo memenggal leher keluargamu di depan matamu. Pangeran Leongbianchu berkata tenang dan halus, namun isi kata-katanya itu penuh ancaman yang mengerikan sehingga pucatlah wajah Kok Tiong mendengar ini. Bukan sekedar mengancam untuk memaksa, Jenderal Cao Liang, kata pula Ban Hua Senjin dengan sinar mata tajam. Sebagai seorang ahli perang engkau tentu dapat mengetahui kalau keadaanmu sudah tersudut dan kalah total. Engkau sudah kalah dan kami yang menang, karena itu kami menggunakan hak kami sebagai pemenang dan sudah selayaknya kalau engkau tahu diri. Sebagai pihak yang kalah. Akan tetapi, selain kenyataan ini aku ingin membuka mata dan kesadaranmu akan kenyataan lain, yaitu bahwa engkau tidak mempunyai pilihan lain. Cao Liang menegakkan kepalanya dan mengangkat dadanya. Bagiku, tetap saja ada pilihan, Koksu, karena aku lebih menghargai kehormatan daripada nyawa. Ancamanmu terhadap keluargaku, sama sekali tidak akan membutakan mataku terhadap nilai kehormatan kami. Wajah Koksu itu sudah menjadi merah karena dia marah sekali melihat kekerasan hati bekas jenderal ini. Akan tetapi Leongbianchu memberi isyarat kepadanya dan orang muda yang cerdik ini lalu berkata, Jenderal Cao Liang, sikapmu yang tegas dan gagah itu amat mengagumkan hatiku. Akan tetapi engkau lupa bahwa setiap perbuatan itu tentu ada dasarnya. Setiap pemberontakan ada pula yang menjadi dasarnya. Ketika mendiang ayahku memberontak terhadap Kaisar, apakah dasarnya? Karena Kaisar terlalu lemah dan membiarkan para pembesar melakukan korupsi dan maksiat besar-besaran, memeras rakyat. Ayah memberontak dan gagal, hal itu sudah biasa dan tidak perlu disesalkan. Yang patut disesalkan adalah betapa kelaliman berlangsung terus. Engkau, yang ketika itu menjadi panglima, bahkan lalu diangkat menjadi panglima besar,
Kini dapat melihat bukti kebenaran dasar yang membuat ayahku memberontak, Jenderal Cao. Lihat betapa lalimnya Kaisar. Betapa Kaisar memberi hati kepada para taikam dan pembesar-pembesar lalim dan jahat, sehingga banyak orang-orang yang benar-benar merupakan pahlawan seperti engkau, malah disingkirkan dan dipecat. Orang-orang yang penjilat dan pemeras rakyat, tukang korupsi besar malah dipakai dan memperoleh kekuasaan. Engkau yang dipecat dan diusir secara halus oleh Kaisar membuktikan bahwa engkau bukan termasuk pembesar penjilat dan korup. Engkau tidak merasa sakit hati oleh tindakan lalim Kaisar itu terhadapmu, itu membuktikan bahwa engkau berjiwa pahlawan yang setia. Akan tetapi, sebaliknya, engkau membiarkan Kaisar dan kaki tangannya melakukan kelaliman yang menyengsarakan rakyat. Hal itu berarti bahwa engkau pun membantu kelaliman mereka. Bukankah orang yang tahu kejahatan dan tinggal memeluk tangan saja berarti membantu kejahatan itu pula? Kata-kata Liong Bianchu merupakan ujung pedang tajam yang menusuk-nusuk hati bekas jenderal itu, membuat dia menundukkan kepalanya dan mukanya menjadi agak pucat. Harus diakui bahwa di dalam kata-kata itu terkandung kebenaran yang sukar untuk disangkal. Memang Kaisar amat lemah. Kaisar yang sudah terlalu tua dan sakit-sakitan itu seakan-akan menyerahkan kendali pemerintahan kepada para taikam yang korup dan lalim, dan memang kelaliman akan terus terjadi dan berlangsung tanpa ada yang berani menentang. Saya tidak mungkin mau memberontak, lebih baik mati sekeluarga daripada memberontak. Akhirnya dia berkata dengan lirih dan memejamkan matanya. Ayah. Kok Tiong berkata dengan suara penuh duka dan 2 butir air mata jatuh ke atas pipinya. Membayangkan dia dan istrinya mati masih belum apa-apa, akan tetapi membayangkan ibunya dibunuh, dan 2 orang anaknya, benar-benar membuat dia hampir tidak kuat menahan. Lihat betapa lemahnya jenderal yang terkenal ini. Lihat betapa kejam hati bekas panglima yang disanjung-sanjung dan dipuji-puji sebagai pahlawan ini. Membiarkan keluarganya terancam kematian padahal dia dapat menyelamatkan mereka, membiarkan rakyat tertekan kesengsaraan padahal dia dapat pula berusaha untuk mengubah nasib mereka. Betapa lemahnya, dan hanya mementingkan diri sendiri, kehormatan dan namanya sendiri saja, kata Liong Bianchu berkata lagi. Brak! Jenderal Cao menggebrak meja sampai tergetar dan cawan mangkok piring mencelat berkerontangan. Cukup, bentaknya. Baiklah. Aku mau membantu kalian, akan tetapi hanya untuk memimpin lembah ini yang akan dibangun sebagai benteng. Aku mau memimpin dan mengatur agar benteng ini tidak dapat diduduki oleh musuh manapun, akan tetapi hanya sekian saja, dan biar kalian mengancam bagaimanapun, jangan harap dapat memaksaku memimpin pasukan menyerbu kerajaan. Liong Bianchu tersenyum dan cepat bangkit berdiri dan menjura. Terima kasih, Go Ansue. Siapa yang mengharapkan engkau menyerbu ke kota raja? Asal engkau dapat membuat lembah ini menjadi benteng yang kuat, sudah cukuplah. Berjanjilah bahwa engkau akan mempertahankan benteng ini dengan sekuat tenaga dan seluruh jiwa ragamu. Liong Kongcu, lebih dulu berjanjilah demi nama nenek moyangmu bahwa engkau akan menjamin keselamatan keluargaku dan Puteri Butan. Baik, aku berjanji akan menjamin keselamatan keluargamu dan Puteri Butan, demi nama nenek moyangku. Liong Bianchu berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Dan aku berjanji akan mempertahankan lembah ini dengan jiwa ragaku, demi nama keluarga kau, kata bekas jenderal itu. Hidangan dan minuman ditambah dan mereka merayakan persekutuan itu. Untuk melupakan perasaannya yang tertindih, bekas jenderal itu minum arak tanpa batas sampai akhirnya dia mabuk dan diantar oleh pengawal memasuki kamar keluarganya, bersama Kok Tiong. Terjadilah pertemuan yang mengharukan dan hujan tangis terjadi. Demikianlah. Mulai hari itu, Cao Liang dengan sungguh hati lalu membangun lembah itu menjadi sebuah benteng yang kokoh kuat. Pelaksanaannya dibantu oleh tukang-tukang dan tenaga dari Gubernur Honan dan semua rencana dan gambar yang dibuat oleh Jenderal Cao dilaksanakan sehingga tempat itu menjadi sebuah benteng yang sukar sekali ditembus musuh. Sungai yang mengelilingi lembah itu diperdalam dan diperlebar, ditambah air yang mengalir dari atas bukit ke dalam lembah. Di sekeliling lembah dibangun tembok benteng yang tebal dan kokoh, dan dibuat pula banyak tempat-tempat jebakan yang amat berbahaya. Jenderal Cao dan seluruh keluarganya hidup bebas di tempat itu, bersama Hui Li dan Putri Shanti Dewi yang seperti telah bergabung menjadi anggota keluarga jenderal itu. Akan tetapi biarpun mereka kelihatan bebas, sesungguhnya mereka sama sekali tidak bebas. Jenderal Cao dan Kok Tiong memang dapat pergi kemana saja,
Akan tetapi selalu di situ terdapat anggota keluarga mereka menjadi sandera dan tidaklah mungkin untuk mencoba-coba meloloskan diri beserta seluruh keluarga yang terdiri dari wanita-wanita dan anak-anak itu. Dalam waktu beberapa pekan saja, rambut Jenderal Kao sudah berubah menjadi putih semua. Hal ini terjadi karena memang batinnya amat tertekan dan dia melakukan semua itu demi menyelamatkan keluarganya. Di dalam hatinya, dia merasa malu sekali kepada mendiang ayahnya, kakeknya dan nenek moyangnya yang turun-temurun merupakan panglima-panglima besar yang setia. Satu-satunya sumber yang baik dan dapat dipercaya adalah Pangeran Yunghua, kata Cheng Cheng kepada suaminya setelah mereka tiba di kota raja dan bermalam di sebuah rumah penginapan. Kalau masih ada Putri Milana yang terhitung bibi tiriku pula, tentu beliau dapat membantu. Akan tetapi kini Putri Milana sudah tidak ada di kota raja, tidak berada di istana, telah pergi entah kemana semenjak 5 tahun yang lalu, maka satu-satunya orang di lingkungan istana yang dapat kupercaya adalah Pangeran Yunghua. Kao Kokcu menggunakan tangan kanan untuk meraba dagunya, kebiasaannya kalau dia sedang berpikir, matanya memandang kepada istrinya penuh selidik. Akan tetapi, bukankah dahulu pernah dia jatuh cinta kepadamu seperti yang pernah kau ceritakan kepadaku? Dan kau sekarang hendak menemuinya? Cheng Cheng tersenyum, mendekati dan merangkul leher suaminya, dengan sikap manja. Ih! Jangan kau bilang bahwa engkau cemburu. Kao Kokcu tertawa dan mencium istrinya. Semenjak putra mereka hilang, hanya kalau dia berada di dekat istrinya sajalah maka hatinya terhibur dan sejenak dia atau mereka, dapat melupakan kedukaan yang menindih hati. Engkau salah duga, istriku. Kau tahu betapa aku mencintamu, betapa kita saling mencinta, dan cinta adalah kepercayaan. Seujung rambut pun tidak ada penyakit cemburu menyentuh hatiku, aku hanya bertanya karena agaknya tidak tepatlah kalau engkau mencari keterangan dari seorang pangeran yang telah patah hati terhadap dirimu. Pertemuan itu selain hanya akan menyakitkan hatinya, membuat luka kambuh, juga mana mungkin dia mau membantu kita. Engkau belum mengenal siapa dia, suamiku. Pangeran Yunghua bukanlah sembarang pangeran yang mabuk kekuasaan dan rusak oleh keangkuhan seperti biasanya para muda bangsawan. Sama sekali bukan. Dia menuruni watak gagah, seperti juga Bibi Milana, hanya bedanya, pangeran itu tidak mempelajari ilmu silat. Cheng Cheng lalu menceritakan sifat-sifat dan watak pangeran yang pernah jatuh cinta kepadanya itu, baca cerita kisah sepasang Raja Wali. Setelah mendengar penuturan Cheng Cheng, akhirnya Kokcu percaya juga bahwa mungkin dari pangeran itu istrinya akan dapat menyelidiki rahasia dari semua malapetaka yang menimpa keluarga ayahnya. Selain menyelidiki rahasia itu, juga aku ingin sekali menyampaikan rasa penyesalanku kepada Kaisar melalui Pangeran Yunghua atas peristiwa dipecatnya ayahmu. Demikian Cheng Cheng berkata dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah mencari istana Pangeran Yunghua dan menghadap pangeran itu. Pangeran Yunghua menyambut kedatangan Cheng Cheng yang mengunjunginya itu dengan perasaan heran dan gembira. Begitu melihat siapa wanita yang menghadap dan memberi hormat kepadanya, dia segera teringat kepada wanita perkasa itu. Ah! Engkau, serunya dan mempersilakan nyonya muda itu duduk di atas kursi di depannya. Aku telah mendengar bahwa engkau menjadi mantu Jenderal Cao Liang. Bagaimana keadaanmu? Kuharap baik-baik saja dan berbahagia. Melihat sikap pangeran itu yang ramah dan jujur, Cheng Cheng merasa terharu. Terima kasih atas kebaikan dan perhatian Paduka, Pangeran. Sesungguhnya saya cukup berbahagia kalau saja tidak timbul peristiwa-peristiwa yang menimpa keluarga kami, merupakan bencana yang didatangkan dari istana. Pangeran Yunghua mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Istana mendatangkan bencana terhadap keluargamu? Cheng Cheng lalu menceritakan tentang dipecatnya ayah mertuanya secara halus oleh Kaisar. Kemudian diceritakannya pula betapa ketika ayah mertuanya beserta seluruh keluarga melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman, di tengah jalan diganggu oleh berbagai golongan dan di antara gerombolan yang mengganggu itu terdapat pengawal-pengawal istana. Kemudian diceritakan pula akan hilangnya putranya yang diduga ada hubungannya dengan malapetaka yang menimpa keluarga Jenderal Cao Liang. Coba Paduka pikir, siapa lagi yang menyuruh pengawal-pengawal itu menghadang dan mengganggu keluarga kau? Bukankah semua itu amat mencurigakan sekali? Pangeran Yunghua meraba dahinya dan berpikir, lalu dia memandang wanita yang pernah dicintanya itu, bertanya. Nyonya muda yang baik, apa maksudmu mengunjungi aku dan menceritakan semua ini kepadaku? Cheng Cheng membalas pandang mata itu dan berkata terus terang.
Saya dan suami saya menduga keras bahwa kunci semua peristiwa itu berada di istana, oleh karena itu kami datang ke kota raja untuk melakukan penyelidikan. Mengingat bahwa Padukalah satu-satunya orang yang saya percaya sebagai seorang keluarga istana yang adil dan bijaksana, maka saya sengaja menghadap untuk mohon pertolongan Paduka sehingga saya dapat mengetahui kemana putra saya dibawa dan di mana pula adanya keluarga kau yang terculik. Pangeran Yonghua menarik napas panjang. Kalau saja aku tahu, tentu sekarang juga aku akan turun tangan membebaskan mereka dan mengembalikan putramu. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku dapat menyelidikinya? Harus kuakui bahwa keadaan Kaisar amat lemah, sudah tua dan tidak begitu memperhatikan keadaan para pembantunya yang banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku memang mendengar bahwa Jenderal Cao mengundurkan diri, akan tetapi kusangka tadinya bahwa hal itu terjadi secara wajar sebagaimana biasanya pembesar yang sudah tua dan mengundurkan diri. Kelemahan Kaisar memang membuat para pembesar yang tidak jujur untuk bergerak demi keuntungan diri pribadi sehingga terjadi banyak hal yang buruk. Biarpun aku tidak dapat membantumu secara langsung, akan tetapi munculmu di sini menggerakkan hatiku dan mendorongku untuk bertindak, Nyonya Cao. Hari ini juga aku akan menemui kakakku, Pangeran Mahkota, karena hanya beliau saja yang akan dapat turun tangan membersihkan segala kekotoran yang menodai istana. Mudah-mudahan saja dengan pembersihan yang pasti akan dilakukan oleh kakakku, Pangeran Yongcheng, urusanmu itu akan terbongkar pula dan engkau dapat menemukan kembali putramu dan keluarga kau yang hilang. Hanya inilah yang dapat kulakukan. Tentu saja Cheng Cheng tidak merasa sangat puas dengan hasil ini akan tetapi dia pun maklum bahwa Pangeran Yonghua tidak berdaya menolongnya karena memang tidak tahu di mana adanya putranya atau keluarganya, tidak tahu pula siapa biang keladinya. Sudah jelas bahwa bukan Kaisar yang melakukan tindakan itu, melainkan pembesar lalim yang amat banyak terdapat di waktu itu. Terpaksa dia lalu berpamit setelah menghaturkan terima kasih. Pergi meninggalkan istana Pangeran Yonghua untuk menemui suaminya dan menceritakan semua hasil pertemuannya dengan pangeran itu. Sementara itu, Pangeran Yonghua juga tidak lama kemudian meninggalkan istananya, dengan menyamar pangeran ini lalu melakukan perjalanan menuju ke kuil Xiao Limsi untuk menemui kakaknya, yaitu Pangeran Yongcheng. Hal ini tentu menimbulkan perasaan heran bagi yang belum mengetahuinya. Mengapa pangeran itu mencari kakaknya, Pangeran Yongcheng atau Pangeran Mahkota, ke kuil Xiaolim? Tidaklah mengherankan kalau diketahui bahwa Pangeran Yongcheng memang menjadi murid Xiao Limpai. Pangeran ini sejak kecil memang suka akan ilmu silat, apalagi setelah dia diangkat menjadi Pangeran Mahkota, dia makin tekun mempelajari ilmu silat karena dia berpendapat bahwa untuk dapat menjadi kaisar yang baik, selain harus ahli dalam soal-soal bun yang meliputi juga soal-soal tata negara, harus mahir pula dalam bu atau ilmu silat, juga ilmu perang. Maka dia lalu masuk ke Xiao Limsi dan menjadi murid kuil yang juga menjadi partai persilatan yang amat besar dan telah terkenal sebagai sumber ilmu silat yang tinggi itu. Pangeran Yonghua menjumpai kakaknya dan menceritakan akan segala yang terjadi selama kakaknya tenggelam dalam pelajaran ilmu silat di kuil itu, akan penyelewengan para pembesar. Pangeran Yonghua menceritakan tentang pemecatan-pemecatan yang dilakukan Kaisar karena bujukan pembesar-pembesar penjilat. Pemecatan yang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin yang setia, jujur dan pandai, bahkan menceritakan betapa Jenderal Cao Liang juga dipecat. Kemudian, Pangeran Yonghua menceritakan pengalamannya ketika dia hampir tewas di Honan. Kenapa kau tidak adukan semua itu kepada Kaisar? Pangeran Yongcheng menegur adiknya. Gubernur Honan yang memberontak itu harus ditindak. Pangeran Yonghua menarik napas panjang. Itulah sebabnya mengapa aku terpaksa menyusulmu ke sini. Kaisar sama sekali tidak mau mendengar laporanku, bahkan marah-marah dan kalau bukan aku yang melapor, agaknya tentu sudah dihukum. Betapa banyaknya pembesar jujur yang sudah mencoba untuk menyadarkan beliau, akan tetapi malah menerima hukuman. Pengaruh para Taikam, pembesar kebiri, amat besar dan Kaisar amat lemah, seperti bersikap masa bodoh. Sampai sekian jauhnya keadaan buruk itu, tanya Pangeran Yongcheng. Malah lebih lagi, kata Yonghua. Semenjak kakak kita, Putri Milana tidak ada, dan engkau sendiri pergi memperdalam ilmu silat di sini, tidak ada lagi orang kuat di dalam istana. Aku sendiri biarpun telah terbebas dari cengkeraman Gubernur Honan dan berkali-kali tertolong oleh orang-orang gagah, akan tetapi tidak pernah terlepas dari pengawasan mereka.
Bahkan aku percaya bahwa ketika aku menyamar dan datang ke sini ada orang-orang yang diam-diam membayangiku. Ah, sampai begitu hebat? Pangeran Yongcheng mengepal tinjunya. Yonghua, wajah kita mirip sekali seperti saudara kembar, maka biarlah aku memakai pakaianmu dan keluar lebih dulu dari kuil ini. Engkau boleh menyusul besok dan dikawal oleh murid-murid Xiao Limpai. Hendak kulihat sendiri sampai di mana keberanian pengkhianat-pengkhianat itu. Dengan marah sekali Pangeran Mahkota Yongcheng lalu mengenakan pakaian adiknya, setelah berpamit kepada para guru di kuil itu dan memesan agar besok adiknya dikawal ke kota raja, dia lalu meninggalkan kuil. Memang wajah Pangeran Yongcheng mirip sekali dengan wajah Pangeran Yonghua. Tentu saja, kalau mereka berdua berbuka pakaian, nampak perbedaan yang menyolok karena kalau tubuh Pangeran Yonghua halus lemah lembut, sebaliknya tubuh Pangeran Yongcheng yang sejak kecil gemar berolahraga itu kokoh dan kekar. Akan tetapi, kalau tubuh mereka disembunyikan dalam pakaian dari luar, nampak serupa, bertubuh sedang dan berwajah tampan. Hari telah senja ketika Pangeran Yongcheng memasuki kota Tianjin di sebelah selatan kota raja. Karena menyamar sebagai adiknya, pangeran ini tidak mempergunakan kepandaiannya untuk berlari cepat dan dia sengaja melakukan perjalanan lambat untuk melihat-lihat keadaan. Banyak sudah dia mendengar percakapan di antara rakyat tentang penyelewengan para petugas, dan dia pun mendengar berita-berita tentang sikap memberontak dari para pembesar di Honan yang tentu saja mencontoh sikap gubernur mereka. Dia juga tahu bahwa diam-diam dia selalu dibayangi orang seperti yang diceritakan oleh adiknya. Ketika malam hari itu Pangeran Yongcheng memasuki sebuah restoran di kota Tianjin, dia tahu bahwa ada 5 orang laki-laki yang bertubuh kokoh kuat dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa mereka adalah jagoan-jagoan. Diam-diam membayanginya dan mereka pun masuk pula di restoran itu, mengambil tempat duduk di meja yang berdekatan dengan meja pangeran itu. Restoran itu tidak begitu ramai dan banyak kursi yang kosong. Ketika pangeran itu memesan masakan kepada seorang pelayan, tiba-tiba seorang di antara 5 orang yang duduk di meja yang berdekatan itu bangkit berdiri dan menghampiri Pangeran Yongcheng, menjura dan berkata, "Harap maafkan. Kalau tidak salah lihat, bukankah Kongcu datang dari kota raja?" Yongcheng memandang dengan sikap tak acuh, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Bukan, saya memang hendak pergi ke kota raja, akan tetapi saya bukan dari kota raja, saya orang dari selatan." Orang itu berkata, "Maaf," sambil tersenyum, lalu kembali duduk di tempat teman-temannya. Percakapan pendek itu disaksikan oleh pelayan yang kini sudah pergi untuk mempersiapkan pesanan Pangeran Yongcheng. "Hahaha, memang mirip, akan tetapi dia tentu bukan pangeran pengecut itu." Tiba-tiba terdengar seorang di antara 5 orang itu berkata, kata-katanya cukup keras sehingga terdengar oleh Pangeran Yongcheng. "Kalau dia Pangeran Yonghua, sudah kuhancurkan kepalanya sejak tadi," terdengar pula mereka bicara. "Hahaha, yang ini hanyalah seorang sastrawan lemah, tidak ada harganya untuk dipandang. Dan kita telah membayanginya sehari penuh. Sialan! Karena gara-gara dia kita membuang tenaga sia-sia, sebaiknya kalau kita hajar kutu buku ini. Akan tetapi, bagaimana kalau dia benar Pangeran Yonghua?" Terdengar suara lain, berbisik dan kalau yang duduk di situ adalah Pangeran Yonghua, tentu tidak akan dapat mendengar bisikan itu. Akan tetapi, Pangeran Yongcheng telah mempelajari ilmu yang tinggi. Sehingga panca inderanya lebih peka dan tajam daripada orang biasa. Dia mampu mendengarkan bisikan ini. "Lebih baik lagi kalau begitu. Dan kita tidak akan salah, karena bukankah dia menyangkal siapa dirinya?" Pelayan itu menjadi saksi. Kini maklumlah Pangeran Yongcheng mengapa seorang di antara mereka tadi menegurnya. Kalau dia sudah menyangkal sebagai pangeran, maka andai kata mereka itu membunuhnya, mereka dapat menggunakan alasan bahwa mereka tidak mengenalnya sebagai pangeran, seperti disaksikan pula oleh pelayan tadi. Pelayan tadi datang membawa masakan, langsung menghampiri meja Pangeran Yongcheng. "Hei, itu pesanan kami," teriak seorang di antara mereka sambil bangkit berdiri dan menghampiri meja Pangeran Yongcheng. "Tidak, Si Chu, ini adalah pesanan Kongcu ini," bantah si pelayan. "Setan! Kami juga memesan masakan seperti ini sejak tadi. Hayo berikan kepada kami. Apakah kau hendak menjilat kutu buku ini?" Pangeran Yongcheng maklum bahwa orang yang berkumis tebal, seorang di antara mereka itu yang kini bersikap kasar, memang sengaja hendak mencari keributan, maka dia berkata tenang.
Sobat, harap jangan membikin ribut. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh si kumis tebal itu. Dengan mata melotot dia menghampiri Pangeran Yung Cheng, menghardik. Kalau aku membikin ribut, engkau mau apa? Cacing buku yang busuk. Akan tetapi, biarpun Yung Cheng juga seorang kutu buku atau cacing buku, yaitu sebutan mengejek bagi seorang sastrawan, dia bukanlah seorang yang lemah. Sama sekali bukan. Dia adalah seorang murid Xiao Limpai yang tekun dan berbakat, bahkan telah diberi pelajaran istimewa oleh tokoh-tokoh Xiao Limpai sehingga dia memiliki ilmu kepandaian tinggi. Tidak apa-apa, jawab Pangeran Yung Cheng tenang. Hanya kalau kau tidak segera pergi dari sini, aku akan mencabuti kumismu. Sepasang mata itu terbelalak makin lebar, mulutnya ternganga seolah-olah tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Benarkah si kutu buku ini berani berkata demikian kepadanya? Keparat, teriaknya dan kepalan tangannya yang sebesar kepala anak kecil, yang keras dan terlatih karena seringkali dilatih memukuli batu sampai remuk, kini menyambar ke arah kepala Pangeran Yung Cheng. Akan tetapi, dengan gerakan ringan dan tenang, pangeran itu miringkan kepalanya, membiarkan tangan yang memukul itu lewat, kemudian secepat kilat jari-jari tangannya menyambar dan membetot. Oh! Si kumis tebal itu menjerit-jerit dan kedua tangannya menutupi bawah hidungnya yang berdarah karena kumisnya telah dicabut dengan paksa oleh Pangeran Yung Cheng. Manusia bosan hidup, terdengar teriakan dan 4 orang lainnya sudah berloncatan dari kursi mereka dan menerjang Pangeran Yung Cheng. Pelayan itu lari ketakutan dan kini pangeran itu bangkit berdiri wajahnya merah karena marah. 4 orang itu menerjang dengan kepalan tangan mereka, dan dari gerakan mereka dapat diketahui bahwa mereka memang bukan orang-orang sembarangan, melainkan jagoan-jagoan yang pandai ilmu silat. Akan tetapi, yang mereka keroyok adalah murid Xiao Limpai yang sudah matang ilmu silatnya, maka terdengar suara mereka mengadu dan meja kursi berserakan ketika pangeran itu membagi-bagi pukulan dan tendangan yang membuat mereka terlempar ke sana-sini. Mengertilah 5 orang itu sekarang bahwa pemuda tampan yang kelihatan lemah itu, yang mereka sangka adalah Pangeran Yung Hua, ternyata adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak lemah, melainkan seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi. Kemarahan, mereka memuncak dan mereka berlima termasuk si kumis tebal yang kini berubah menjadi si kumis buntung karena masih ada sisa kumisnya menempel di bawah hidung. Segera mencabut senjata mereka berupa golok besar dan dengan teriakan-teriakan ganas mereka kini menerjang pemuda itu. Yung Cheng meraba pinggangnya dan nampaklah cahaya berkelebat ketika pangeran ini sudah mencabut sebatang pedang pendek yang tadi disembunyikan di bawah baju sastrawannya. Pedang pendeknya itu digerakkan dengan hebat, nampak gulungan sinar menyambar-nyambar dan terjadilah pertempuran yang seru di dalam rumah makan itu. Para tamu sudah sejak tadi lari meninggalkan restoran itu, demikian pun para pelayan ada yang lari, ada pula yang sembunyi dengan tubuh menggigil. Dengan marah sekali Pangeran Yung Cheng menggerakkan pedangnya dan berturut-turut terdengarlah pekik mengerikan disusul robohnya 5 orang pengeroyok itu, ada yang lehernya terpancung hampir putus, ada yang perutnya robek dan dadanya berlubang. Pangeran Yung Cheng menyimpan pedangnya dan melihat bahwa seorang di antara mereka masih belum tewas, yaitu yang tadi sengaja dia lukai pahanya, dia cepat mencengkeram pundak orang itu, ditariknya naik dan dia membentak. Kalian telah membayangi aku dan sekarang sengaja menyerang, hayo katakan siapa yang menyuruh kalian. Orang itu meringis kesakitan, mukanya pucat dan dia ketakutan, menggeleng-gelengkan kepala. Hayo mengaku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Pangeran Mahkota Yung Cheng. Orang itu terbelalak. AM. Ampunkan hamba. Hamba hanya utusan. Dari. Pada saat itu nampak sinar berkelebat menyambar. Pangeran Yung Cheng terkejut sekali karena sinar itu datangnya cepat bukan main, menyambar dari luar rumah makan. Karena tidak mungkin dapat mengelak lagi, pangeran itu cepat mengangkat tubuh orang yang dicengkeram pundaknya itu, dipakai sebagai perisai. Krot. Aug. Orang itu menjadi lemas dan melihat betapa tawanannya itu tewas, Pangeran Yung Cheng melemparkannya ke atas lantai dan dia cepat meloncat ke pintu. Akan tetapi dia hanya melihat bayangan penyerangnya itu berkelebat cepat dan sudah lenyap di antara banyak orang di jalan raya. Dia kembali lagi dan melihat bahwa punggung orang tadi tertusuk jarum berwarna kehijauan yang menancap sampai hanya kelihatan sedikit saja ujungnya. Tahulah dia bahwa penyerangnya adalah seorang yang mahir menggunakan senjata rahasia jarum beracun. Dia merasa menyesal karena tawanan ini belum sempat mengaku siapa yang menyuruh mereka.
Ketika pembesar setempat mendengar bahwa pangeran mahkota diserang orang di kotanya, dia tergopoh-gopoh datang diiringkan oleh pasukan pengawal. Kiranya ketika Pangeran Yungcheng tadi mengakui dirinya untuk memaksa tawanannya mengaku, ada beberapa orang yang mendengar dan cepat mereka itu melaporkan kepada para penjaga keamanan sehingga pembesar kepala daerah sendiri kini datang ke restoran itu. Pangeran Yungcheng menerima penghormatan mereka yang berlutut dan dengan singkat dia lalu memerintahkan untuk menyelidiki 5 orang itu, kemudian dia minta seekor kuda dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat ke kota raja, menolak ketika hendak dikawal. Pangeran mahkota ini marah sekali karena kini dia mendapatkan bukti sendiri betapa memang terjadi kekacauan sehingga ada penjahat-penjahat yang menghendaki nyawa adiknya, yaitu Pangeran Yonghua. Dia dapat menduga bahwa 5 orang itu tentulah orang-orang yang diutus oleh Gubernur Honan yang memperlihatkan sikap memberontak itu. Setelah tiba di kota raja, Pangeran mahkota yang sedang marah itu langsung saja menghadap ayahnya, yaitu Kaisar Kangxi yang sudah tua dan pikun. Dengan tegas dia menceritakan keadaan yang amat kacau karena tingkah pola para pembesar yang menyeleweng itu kepada Kaisar. Kaisar Kangxi adalah seorang kaisar yang tadinya amat terkenal karena pandai mengatur pemerintahan, berwibawa dan juga bijaksana. Kerajaan Manchu berkembang dengan baiknya, dan harus diakui bahwa dialah yang berjasa dalam menaikkan nama dinasti kerajaan Cheng Tiao. Akan tetapi, setelah dia menjadi tua dan pikun, dia menjadi tidak acuh dan malas. Kini, mendengar teguran putranya yang telah dipilihnya untuk kelak menggantikan dia menjadi kaisar, Kaisar Kangxi mendengarkan dengan sabar dan dengan sikap tidak acuh, kemudian dia menggerakkan tangan dan berkata, "Putraku yang baik, ayahmu ini sudah tua dan sudah malas untuk mengurus segala macam hal yang memusingkan belaka. Di dalam tahun-tahun terakhir dari usiaku ini, aku ingin hidup tentram dan enak, ingin menikmati hidup ini, dan yang kupentingkan adalah keuntungan bagi negeriku. Mengapa aku tidak boleh menikmati kehidupan di dalam usia setua ini? Engkau saja yang harus rajin dan mematangkan dirimu agar kelak kalau kau menggantikan aku, engkau sudah benar-benar cakap." "Maafkan hamba, bukan maksud hamba untuk membantah. Akan tetapi lupakah Paduka akan Sri Baginda Raja, Liang Fiong?" Kaisar yang tua itu memandang putranya sambil tersenyum. Maksudmu?" Dengan tegas Pangeran Mahkota Yungcheng lalu mengingatkan Kaisar akan pelajaran dalam kitab Bengcu. Bengcu adalah seorang murid Nabi Hongcu yang amat bijaksana dan banyaklah contoh-contoh diambil dari Bengcu ini sebagai pewaris pelajaran Nabi Hongcu. Yang dimaksudkan oleh Pangeran Yungcheng dengan Raja Liang Fiong adalah pelajaran Bengcu yang menuturkan tentang pertemuan antara Raja Fiong dari negeri Liang dengan Bengcu. Raja Fiong bertanya kepada Bengcu, ajaran apakah yang dapat membawa keuntungan bagi negerinya di waktu itu. Mendengar pertanyaan ini, Bengcu lalu menjawab, "Mengapa Baginda menanyakan keuntungan? Yang saya bawa hanyalah cinta kasih dan kebenaran." Apabila Paduka bertanya tentang keuntungan bagi negeri Paduka, para pembesar tentu akan bertanya tentang keuntungan bagi keluarga mereka, dan rakyat pun akan bertanya tentang keuntungan bagi diri sendiri. Apabila yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah hanya memperebutkan atau menginginkan keuntungan saja, negara tentu akan berada dalam bahaya. Raja yang memiliki berlaksa kereta perang kalau sampai terbunuh tentu oleh pangeran yang memiliki ribuan kereta perang, dan pangeran itu kalau sampai terbunuh tentu oleh keluarga yang hanya memiliki 100 kereta perang. Apabila yang memiliki selaksa kereta perang mengambil yang 1000, tentu yang memiliki 1000 mengambil yang 100 dan selanjutnya. Jumlah itu bukan kecil, akan tetapi apabila manusia membelakangi kebenaran dan mengutamakan keuntungan, pasti dia tidak puas sebelum memperoleh seluruhnya. Sebaliknya, belum pernah ada seorang manusia yang mempunyai cinta kasih menyia-nyiakan orang tuanya, dan belum pernah ada seorang manusia yang menjunjung kebenaran membelakangi rakyatnya. Seharusnya Paduka bertanya tentang cinta kasih dan kebenaran. Untuk apa bertanya tentang keuntungan? Demikianlah pelajaran dalam kitab Bengcu yang kini dikemukakan oleh Pangeran Yungcheng untuk menyadarkan ayahnya, yaitu Kaisar Kangxi. Kaisar Kangxi sudah amat tua dan sakit-sakitan tubuhnya, juga batinnya tidak sehat lagi semenjak dia berduka atas kematian saudara-saudaranya yang memberontak. "Sudahlah, Yungcheng, jangan ganggu aku dengan segala isi kitab lama itu. Aku sudah lelah dan aku tidak ingin memusingkan keadaan di luar kamarku. Akan tetapi Paduka masih seorang kaisar, Paduka masih mempunyai tanggung jawab yang amat besar terhadap rakyat jelata. Apakah Paduka masih belum tahu akan segala peristiwa di luaran?
Apakah Paduka tidak tahu betapa hampir saja adik Yunghua terbunuh karena Gubernur Honan hendak memberontak? Betapa pembesar-pembesar jahat sekarang ini sudah bersekongkol dengan penjahat-penjahat dari dunia hitam dan menanti saatnya saja untuk memberontak? Betapa para pembesar setia dan bijaksana Paduka pecat karena bujukan para pembesar palsu yang menjilat-jilat. Betapa kedudukan Paduka menjadi lemah karena kekuasaan secara diam-diam diambil alih oleh mereka yang berpengaruh di dalam istana. Sudahlah Yung Cheng. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang tua seperti aku yang sudah bosan dengan semua itu? Paduka dapat turun tangan, Paduka dapat bertindak sekarang juga, dan pertama-tama Paduka seyogianya dapat membebaskan diri dari pengaruh para Taikam. Pada saat itu, Taikam kepala yang bernama Kong Tek Jin dan yang hadir pula di situ, tiba-tiba berkata, "Pangeran, harap jangan terlalu mendesak kepada Sri Baginda. Beliau sedang kurang sehat dan lelah." "Diam kau. Jangan mencampuri," Yung Cheng membentak. "Yung Cheng, tidak boleh kau bersikap begitu terhadap dia yang amat berjasa." Kaisar mencela. "Justru dia inilah seorang di antara mereka yang jahat dan palsu, akan tetapi dia pandai menjilat." "Pangeran, tidak boleh Paduka berkata demikian. Yung Cheng, Kong Tek Jin adalah seorang yang amat setia." Akan tetapi Yung Cheng sudah meloncat dan menyambar pundak Taikam itu, mengangkatnya dan membantingnya ke atas lantai. "Bruk!" Taikam yang gendut itu mengeluh dan ketika para pengawal dalam bergerak maju, Yung Cheng bertolak pinggang dan membentak. "Kalian mundur. Berani melawan Pangeran Mahkota?" Tentu saja para pengawal itu meragu dan mereka memandang ke arah Sri Baginda. Kalau Sri Baginda memberi aba-aba atau isyarat, tentu tanpa ragu-ragu lagi mereka akan menerjang pangeran itu. Akan tetapi Sri Baginda diam saja, hanya memandang kepada putranya dan kembali Yung Cheng membentak. "Kalian keluar dari sini, jaga di luar pintu kamar." Kembali para pengawal memandang kepada Kaisar. Sekali ini Kaisar mengangguk dan menggerakkan tangan memberi isyarat agar mereka keluar. Setelah para pengawal keluar, Yung Cheng berkata kepada ayahnya, "Sekarang hamba akan membuktikan siapa adanya manusia macam ini." Dia sudah mendekati Taikam Kong Tek Jin, menggerakkan tangannya mencengkeram ke arah tengkuk Taikam itu, lalu menghardik. "Hayo kau mengaku sebenarnya. Bukankah seluruh keluargamu telah kau datangkan ke sini dan kau angkat menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi? Hayo jawab, kalau membohong akan kuhancurkan kepalamu sekarang juga." Sambil berkata demikian, Yung Cheng menggunakan tangannya mencengkeram jalan darah di tengkuk yang menimbulkan rasa nyeri yang amat hebat. Taikam itu ketakutan karena dia tahu bahwa pangeran ini memang berilmu tinggi. Dia harus menyelamatkan diri dulu, baru kelak mencari jalan untuk melenyapkan pangeran ini. Sekarang, dia benar-benar tidak berdaya dan kalau dia membohong, tentu dia benar-benar akan dibunuh. Benar, Pangeran. Akan tetapi apakah salahnya itu? Tentu saja hamba ingin menolong keluarga hamba. Dan untuk itu kau memecat pejabat-pejabat lama? Dan engkau sudah menumpuk harta kekayaan berlimpah-limpah? Engkau sudah makan sogokan dari pembesar-pembesar bawahan agar engkau suka membujuk kaisar demi keuntungan mereka, bukan? Ini. Hayo katakan yang benar. Bukankah Gubernur Honan telah mengirimkan 1000 tail emas dan 2 buah kereta bertabur emas kepadamu baru-baru ini? Yung Cheng mendengar ini semua dari Pangeran Yunghua. Dan dengan pemecatan Jenderal Cao Liang, engkau memperoleh hadiah seperti permata dari Panglima Ciu yang diangkat menjadi Panglima penggantinya. Dan engkau juga telah menyuruh orang-orang untuk membasmi keluarga Yao, ketika pembesar Yao bermaksud untuk membongkar kepalsuanmu di depan kaisar. Hayo jawab, tidak benarkah semua itu? Tidak. Yung Cheng mencabut pedang pendeknya. Krot. Ujung pedang itu menusuk paha sampai beberapa senti dalamnya, dan dia mencengkeram otot di punggung sehingga Taikam itu memekik-mekik seperti seekor babi disembelih saking nyerinya. Hayo kau menjawab, benarkah semua itu? Ya. Benar. Taikam Kong Tek Jin menangis, akan tetapi diam-diam dia bersumpah untuk membalas pangeran ini. Sekarang, katakan, bukankah engkau tahu pula bahwa Gubernur Honan akan memberontak? Hayo jawab. Tubuh Taikam itu menggigil. Hamba tidak ikut-ikut. Tapi engkau tahu? Ya. Kaisar kini mengerutkan alisnya. Kong Tek Jin.
Engkau tahu ada gubernur hendak memberontak dan kau tidak melaporkan kepada kami? Hamba tidak berani, hamba. Yung Cheng, kiranya benar pelaporanmu. Keadaan sudah demikian buruk, sama sekali tidak kusangka. Suruh bawa dia pergi. Yung Cheng memanggil pengawal. Seret dia ke dalam tahanan. Kini Kaisar memandang putranya dengan kagum. Lalu dia mencabut pedangnya, pedang kerajaan yang merupakan lambang kekuasaan, menyerahkannya kepada pangeran itu. Terimalah ini dan kau wakili aku melakukan pembersihan di dalam dan di luar istana. Aku sudah lelah, aku ingin beristirahat dan jangan ganggu aku dengan tugasmu itu. Harus kau selesaikan seluruhnya dan kalau sudah selesai saja melaporkan kepadaku. Pangeran Yung Cheng menerima pedang pusaka itu sambil berlutut, menghaturkan terima kasih dan meninggalkan kamar ayahnya. Mulailah pangeran mahkota ini melakukan pembersihan. Tindakannya yang pertama adalah menangkapi para Taikam yang menjadi kaki tangan Taikam Kong Tek Jin, menjatuhkan hukuman mati. Dan semua pembesar yang diangkat oleh para Taikam ini, para keluarga Taikam dan sobat-sobat mereka, yang memperoleh kedudukan dengan jalan menyogok, dipecat dari kedudukannya dan ada pula yang dijatuhi hukuman. Kota Raja geger. Para pembesar palsu yang kerjanya hanya korupsi dan menumpuk kekayaan pribadi tanpa menghiraukan tugas-tugasnya menggigil. Mereka tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, dan dalam keadaan seperti itu, sogok menyogok makin menghebat karena mereka yang merasa terancam, kembali mencari perlindungan dengan cara sogok sana sogok sini. Kalau dunianya para koruptor itu geger, adalah para petugas yang setia dan jujur merasa bersyukur sekali. Mereka seolah-olah melihat cahaya terang, melihat matahari muncul kembali di tengah-tengah kegelapan yang ditimbulkan oleh awan tebal yang sudah bertahun-tahun mengancam kerajaan. Setelah pembersihan di dalam istana dilakukan, Yung Cheng melanjutkan tindakannya dengan melakukan pembersihan-pembersihan di luar istana atas nama Kaisar. Gubernur Hopei cepat menghadap dan barulah sekarang dia berani melapor tentang sikap memberontak Gubernur Honan. Sebelum ini, dia sama sekali tidak berani melaporkan kepada Kaisar, karena maklumlah gubernur ini bahwa melaporkan akan percuma saja, sama sekali tidak akan diterima oleh Kaisar. Bahkan sebaliknya akan membahayakan dia sekeluarganya karena yang dihadapi bukan Kaisar melainkan para Taikam yang berkuasa seolah-olah melebihi Kaisar. Ketika mendengar pelaporan Gubernur Hopei betapa pihak pemberontak, yaitu Gubernur Honan diam-diam telah bersekutu dengan kerajaan Nepal, bahkan mendirikan benteng di perbatasan provinsi, di lembah sungai Huangho, dia terkejut dan marah sekali. Dia maklum akan bahayanya perang saudara, maka pangeran mahkota ini lalu teringat akan Putri Milana. Dia segera menyebar orang-orang untuk mencari Putri Milana, karena dia tahu bahwa putri itu adalah seorang yang paling boleh diandalkan untuk menanggulangi ancaman bahaya pemberontakan itu. Dia tidak mau sembrono mengirim pasukan, karena hal itu akan menimbulkan perang saudara yang akan membuat rakyat menderita sengsara. Di dalam kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan bahwa Putri Milana bersama pendekar sakti Gak Bun Beng, telah meninggalkan dunia ramai. Putri Milana adalah putri dari pendekar super sakti Sumahan Majikan Pulau Es. Ibunya adalah Putri Nirahai. Seperti telah diceritakan dalam kisah sepasang Raja Wali, Putri Milana meninggalkan istana, minggat setelah suaminya, yaitu mendiang Panglima Han Wai Kong, membunuh Pangeran Leong Bin Ong. Selain untuk membunuh seorang pemberontak dan pengkhianat, pembunuhan atas diri pangeran ini dilakukan oleh Han Wai Kong sebagai cara untuk membunuh diri karena dia ingin memberi kebebasan kepada Putri Milana yang menjadi istrinya hanya dalam nama saja. Dia tahu istrinya itu mencinta Gak Bun Beng, maka semenjak menikah, belum pernah dia mendekati istrinya dan belum pernah mereka tidur bersama. Demikianlah, Putri Milana akhirnya bertemu dan berkumpul juga dengan pria yang dicintanya, satu-satunya pria yang pernah dicintanya, yaitu Gak Bun Beng. Akan tetapi, atas permintaan Gak Bun Beng yang tidak ingin mendengar nama kekasihnya ini cemar dan tertimpa aib, sebagai janda bangsawan, seorang putri istana, menikah lagi dengan dia, maka dia mengajak kekasihnya yang menjadi istrinya itu ke tempat sunyi, jauh dari dunia ramai. Mereka berdua meninggalkan segala kericuhan hidup di dunia ramai dan tinggal di sebuah puncak, satu di antara puncak-puncak pegunungan Bengsan, yaitu puncak yang disebut Puncak Telaga Mawar karena di situ terdapat sebuah telaga kecil yang penuh dengan pohon bunga mawar. Suami istri ini seolah-olah hendak menebus segala kerinduan mereka bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun penuh kerinduan ketika mereka dahulu saling berpisah. Kini mereka itu seolah-olah tenggelam dan berenang di dalam lautan madu asmara,
mencurahkan seluruh perasaan cinta kasih satu kepada yang lain di tempat sunyi di pondok mereka dekat telaga, di tengah-tengah suasana tenang dan hening yang diliputi keharuman bunga-bunga mawar. Dalam waktu 1 tahun saja, Putri Milana yang sudah berusia 35 tahun itu melahirkan 2 orang anak kembar, 2 orang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Tentu saja mereka merasa bahagia sekali, akan tetapi Putri Milana menjadi repot juga karena tiba-tiba saja dia harus mengurus 2 orang anak. Padahal dia adalah seorang putri istana yang lebih biasa bermain pedang daripada mengurus anak. Namun, karena Gabun Beng yang menjadi suaminya itu penuh kasih sayang kepadanya dan membantunya, maka kedua orang itu mengurus anak-anak mereka dengan baik, dengan cara gotong royong. Gabun Beng adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandaian hebat sekali. Dia memiliki bermacam-macam ilmu silat yang amat tinggi, di antaranya adalah ilmu-ilmu silat dari Xiao Limpai, ilmu-ilmu Sinkang Swat Im Sinkang dan Huyang Sinkang dari Pulau Es. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.